Lalu, peserta dilarang meninggalkan ruangan webinar selama kegiatan berlangsung. Apabila terdapat masalah koneksi atau lainnya, harap menghubungi admin untuk bisa leave dulu dan masuk lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita dengar dulu ya sambutan dari Direktur Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Untuk Dr. Luciana Darsono, Magister Kesehatan, kami persilahkan. Iya, sambil menunggu Dr. Lucy mempersiapkan untuk memberikan sambutannya. Jadi sekarang kalau kita lihat ya sudah ada beberapa partisipan ya. Juga nih, mantep. Nanti kita ingin tahu deh, ini Ayah dan Bunda dapat infonya dari mana ya soal acara hari ini. Dan oh iya, nanti selama acara berlangsung, apabila Ayah dan Bunda ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan lewat chat yang saya katakan tadi. Diketik saja, bebas untuk bertanya. Oh ya, ditujukan juga kepada siapanya. Jadi nanti formatnya adalah saya ingin bertanya kepada dokter. Kita ada dua narasumber. Yang pertama Dr. Chatni, yang kedua adalah Dr. Fresil. Apakah mau bertanya pada Dr. Chatni atau mau bertanya pada Dr. Fresil, nanti disampaikan, diketik di dalam chatnya, nanti akan saya bacakan. Begitu. Oke. Boleh, Dokter Adrian? Sudah masuk. Selamat pagi, Dokter Lucy. Selamat pagi, Dokter Adrian. Ya, Dokter, kami persilakan untuk memberikan sambutannya untuk hari ini ya, Dok. Ya, Silahkan, selamat pagi Dokter. semua. Selamat pagi semua, ibu-ibu yang tercinta, seluruh sivitas. Pagi, Dok. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih atas karunia-Nya, kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk ikut acara seminar Parentalk ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Unggul Karsa Medika yang kedua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Dr. Chatni, spesialis anak, kemudian Dr. Fresil, juga spesialis yang meluangkan waktu dan berbagi ilmu dengan pengetahuan untuk kita semua, khususnya ibu-ibu yang luar biasa ini, ibu-ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya. Topik kali ini, topik yang sangat bagus dan penting diketahui oleh ibu-ibu. Siapkah anakku di era new normal? Meliputi hari ini yaitu imunisasi atau vaksinasi di era new normal. Imunisasi itu sangat penting ya tentunya. Nanti Dr. Fresil akan menerangkan ya bagaimana pentingnya imunisasi, bagaimana dan jenisnya, waktunya dan sebagainya. Juga nutrisi pada anak di era pandemi. Nutrisi sangat diperlukan pada masa kanak-kanak, juga ditambah dengan masa pandemi saat ini. Ya. Kami dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika mengucapkan terima kasih kepada para peserta, para ibu-ibu yang berpartisipasi di dalam acara yang sangat berharga ini. Semoga seminar ini bermanfaat dan tetap ingat pada Rumah Sakit Unggul Karsa Medika ketika membutuhkan pengobatan, perawatan, ya. Rumah Sakit Unggul Karsa Medika juga sudah meluncurkan program kartu member sehingga bisa mempermudah berobat ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika ini. Dan kartu member ini memberikan berbagai fasilitas, diskon khusus untuk member, ya, akan mempererat hubungan antara para ibu dengan rumah sakit. Semoga ibu-ibu dapat memanfaatkan ini untuk pelayanan kesehatan anaknya, imunisasi, pemeriksaan laboratorium, dan juga untuk kesehatan sekeluarga. Pada acara ini, kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaannya.
Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada panitia dan tim, juga kepada para sponsor yang turut mensukseskan terlaksananya acara ini. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Ya, terima kasih untuk Dr. Rusi untuk sambutannya. Terima kasih, Dok. Nah, sekarang Bunda dan Ayah sudah tahu belum siapa pembicara hari ini? Kita udah punya 2 pembicara nih. Yang pasti cantik, pasti dong. Yang kedua pinter. Oke, nggak usah dipertanyain lagi. Yang ini udah pasti lah. Terus yang pasti, ini yang paling kerennya, 2 narasumber kita nih gaul banget, up to date. Semua yang baru-baru, yang hype-hype, yang kekinian, mereka pasti udah tahu deh. Dan yang pasti, udah pada follow belum IG sama YouTube-nya? Kalau yang belum, nanti di-follow ya. Pembicara pertama kita adalah Dr. Chatni Daryanani, spesialis anak. Nah, Dr. Chatni ini saat ini menjabat sebagai kepala dari Departemen Neonatal and Intensive Care Unit Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Beliau lulus tahun 2002 dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung, lalu menempuh pendidikan spesialis anaknya di Universitas Samratulangi dan lulus tahun 2015. Beliau sudah bekerja di Rumah Sakit Immanuel Bandung, sebelumnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur, Rumah Sakit Mekar Arum, Rumah Sakit Indo Sehat, dan yang terakhir beliau bekerja di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika sejak tahun 2018 sampai saat ini. Nah, Dr. Chatni hari ini akan membawakan materi tentang vaksinasi di zaman pandemi ini. Ini penting loh Ayah dan Bunda, karena kita tahu banget nih zaman-zaman sekarang nih, COVID, corona semua ngomongin corona, kita jadi takut nih masukin bawa anak untuk vaksinasi. Nah, gimana sih itu? Apakah aman bawa anak ke rumah sakit untuk divaksinasi? Padahal kan niatnya kita mau menguatkan imun tubuh anaknya. Tapi takutnya di rumah sakitnya ada COVID-nya. Mari, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Dr. Chatni untuk memulai materinya. Silakan Dr. Chatni. Terima kasih Dr. Adrian. Selamat pagi Bunda semua, perkenalkan saya Dr. Chatni Daryanani. Hari ini kita akan berbagi sharing topik tentang vaksin anak selama pandemi COVID-19. Nah, pertama kita mulai dengan apa itu vaksin. Jadi vaksinasi merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan antigen yang berasal dari suatu patogen. Antigen yang diberikan telah dibuat demikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, namun mampu memproduksi antibodi dan sel memori. Nah, tujuan dari vaksinasi ini apa?
memberikan infeksi ringan yang tidak berbahaya, namun cukup untuk menyiapkan respon imun sehingga apabila terjangkit penyakit yang sesungguhnya di kemudian hari, anak menjadi tidak sakit karena tubuh dengan cepat memproduksi antibodi dan mematikan penyakit yang masuk tersebut, sehingga dapat mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Adakah efek samping dari vaksinasi ini? Ya, bisa menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi, namun tidak akan seberat atau berbahaya dibandingkan dengan terinfeksi. Cakupan imunisasi selama pandemi COVID-19 dapat dilihat di sini, telah dilakukan penelitian bahwa cakupan imunisasi ini sangat menurun ya Bunda, sejak bisa dilihat yang biru muda itu sebelum pandemi COVID-19, yang biru tua itu sesudah pandemi COVID-19. Bisa dilihat di sini bahwa hampir setengah cakupan vaksin itu menurun di saat pandemi COVID-19 dari semua vaksinasi. Nah, apa bahaya dari cakupan imunisasi yang turun saat pandemi? Jadi di saat pandemi kita tahu semua bahwa semua taat aturan. Nah, sesudah pandemi orang mulai jarang cuci tangan, berpergian tanpa masker, mulai tidak jaga jarak, kemudian mulai berbaur di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ke pasar, naik angkot, bis, kereta api, MRT. Nah, resikonya akan bisa terjadi wabah atau kejadian luar biasa, penyakit lain yang akan mengancam anak-anak kita dan dapat menyebabkan sakit berat, cacat, dan kematian. Nah, bagaimana jadwal vaksin yang sebenarnya harus dipenuhi? Ini ada dua jadwal vaksin. Kalau berdasarkan Kemenkes, jadwal vaksinnya yaitu secara sekilas, kalau jadwal vaksin Bunda nanti bisa lihat di buku catatan masing-masing, pasti ada di buku. Kemudian 0 sampai 2 tahun, yaitu vaksin segera setelah lahir, kemudian 1 bulan ada BCG, 2 bulan DPT combo dengan OPV, kemudian 3 bulan, 4 bulan diulang dengan 4 bulan ditambah IPV, 9 bulan campak rubella, kemudian 18 bulan DPT ulang dengan polio, dan 24 bulan campak rubella. Kemudian di saat, pada usia 7-18 tahun melengkapi imunisasi di kelas SD mengikuti program BIAS. Kemudian ini jadwal imunisasi berdasarkan IDAI tahun 2017. IDAI dengan Kemenkes lebih lengkap jadwal imunisasi IDAI tentunya. Ada beberapa vaksin yang belum masuk dalam Kemenkes seperti PCV, rotavirus, influenza, tifoid, hepatitis A, varicella. Jadi jika Bunda mau lengkap semuanya bisa mengikuti jadwal sesuai IDAI. Namun jika sudah mengikuti jadwal Kemenkes itu juga sudah mencakup beberapa yang sudah paling sering penyakit yang terjadi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya Bunda. Untuk awal kita akan bahas vaksin BCG. Apa ini vaksin BCG? Vaksin BCG ini memberi proteksi terhadap tuberkulosis. Nah, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Paling sering mengenai paru-paru, namun dapat juga mengenai selaput otak, tulang, dan kelenjar. Infeksi ini ditularkan melalui percikan ludah dari orang yang menderita TBC aktif. Apa reaksi samping dari vaksin TBC? Bisa terjadi bisul pada usia 3-6 minggu setelah penyuntikan, yang akan sembuh sendiri dalam 2-3 bulan dengan meninggalkan bekas luka atau jaringan parut. Kadang juga bisa dijumpai peradangan kelenjar vitamin yang akan sembuh sendiri. Nah, bagaimana jadwal vaksin BCG? Dilakukan pada usia kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan dengan mantuk stres yang negatif. Yang kedua yaitu vaksin DTT atau difteri, tetanus, pertusis. Ini memberi pencegahan terhadap penyakit difteri, tetanus, dan pertusis. Apa itu difteri? Difteri ditandai dengan selaput putih kambuhan di tenggorokan yang dapat menyebabkan kesukaran bernapas, gagal jantung, sampai kematian, dan ditularkan melalui percikan ludah. Kemudian tetanus atau lockjaw yaitu ditandai dengan kekakuan otot muka dan seluruh otot badan. Otot mulut dapat kaku sehingga tidak dapat membuka dan tidak dapat menelan sehingga dapat menyebabkan kematian juga. Tetanus disebabkan oleh luka kotor. Kemudian pertusis atau whooping cough yaitu batuk terus-menerus yang diakhiri dengan muntah menyebabkan anak tidak dapat makan, minum dan bisa menyebabkan henti napas. Nah, ini coverage vaksin DPT yang sesuai Kemenkes, combo DPT, hepatitis HIV atau tetanus, yang third dose, bisa dilihat bahwa 2019 cakupannya sudah mencapai 96,5%. Kemudian turun pada 2020, turun lebih dari setengahnya menjadi 33,6%.
Kemudian DPT combo yang keempat juga bisa dilihat tahun 2019 itu sudah mencapai 75%, turun drastis tahun 2020 hanya mencapai 26,3%. Apakah reaksi samping dari vaksin DPT ini? Emang bisa timbul beberapa reaksi samping seperti demam, kemerahan pada atau bengkak pada daerah suntikan, rasa sakit, kemudian rewel, nafsu makan menurun sesaat, kemudian muntah, kejang bisa, atau menangis terus-menerus, atau bisa juga menyebabkan demam. Nah, jadwal vaksinnya seperti apa? Anak harus mendapatkan vaksinasi DPT 5 kali pada usia 2, 4, 6, 18, atau 4-6 tahun, atau 2, 3, 4, 18, dan SD kelas 1 ini tergantung mengikuti jadwal vaksin yang mana. Pada dasarnya semua sama. Kemudian vaksin DPT ini dapat diberikan bersama vaksin lain, jadi berupa combo. Kemudian pada anak lebih dari 7 tahun diberikannya TB atau tidak. Vaksin campak ini memberi proteksi terhadap penyakit campak. Campak merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat menular melalui percikan udara, percikan ludah. Gejalanya yaitu demam tinggi, batuk, pilek, mata kemerahan, kadang bisa menyebabkan diare. Komplikasi campak dapat mengenai paru dan menyebabkan pneumonia dan juga bisa menyebabkan encefalitis. Nah, jadwalnya bagaimana kalau campak? Jadi vaksin campak ada 2 jenis, ada campak tunggal atau kombinasi dengan MMR yaitu Mumps, Measles, Rubella atau MR yaitu Measles, Rubella. Diberikan pada usia 9 bulan dan diulang pada umur 2 tahun dan saat masuk sekolah SD. Sedangkan kombinasi MMR itu mulai dapat diberikan di atas 12 bulan dan diulang saat masuk sekolah. Vaksin cacar air ini memberikan proteksi terhadap cacar air atau disebut juga varicella, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Gejalanya terjadi demam tinggi, diikuti lepuh, bintik di kulit yang gatal, terutama di punggung dan dada menjalar ke muka dan anggota badan. Virus menular dari orang ke orang lain melalui udara atau cairan yang berasal dari lepuh cairan cacar air. Nah, jadwalnya bagaimana? Anak yang belum menderita cacar air harus diberi vaksin cacar air pada usia lebih dari 12 bulan. Anak yang berusia 13 tahun ke atas yang belum pernah menderita cacar air atau belum pernah mendapat vaksin harus diberikan 2 dosis dengan interval sekurang-kurangnya 28 hari. Kapan vaksin cacar air ditunda? Ada beberapa kondisi di mana vaksin cacar air harus ditunda, seperti menderita sakit berat, kemudian menderita HIV/AIDS, dan penyakit yang mengganggu sistem imun, atau baru menerima transfusi darah. Adakah reaksi samping dari vaksin cacar? Ada, bisa juga menyebabkan bengkak, nyeri pada daerah suntikan, demam, ruam ringan, dan alergi. Kemudian vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini memberi proteksi terhadap infeksi hepatitis B yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Indonesia merupakan daerah endemis hepatitis B. Virus hepatitis B ditemukan pada 0,7 sampai 2,1% ibu hamil. Penularannya sering terjadi dari ibu dengan hepatitis B ke bayi yang dilahirkan. Virus hepatitis B menular melalui darah atau cairan tubuh dari orang lain atau kontak dengan objek yang terinfeksi. Gejalanya, pada bayi dan anak kecil yang terinfeksi hepatitis B pada umumnya tidak menunjukkan gejala. Pada remaja bisa timbul gejala demam, lesu, penurunan nafsu makan, mual, muntah, nyeri otot, kuning pada mata dan kulit. Bagaimana jadwalnya? Bayi mendapatkan 3 dosis vaksin hepatitis B sebelum usia 6 bulan. Dosis pertama yaitu saat lahir sebelum usia 12 jam. Dosis kedua usia 1-2 bulan dan dosis ketiga 6-12 bulan. Apabila mendapat vaksin kombinasi dengan DT yang whole, maka jadwal pemberiannya itu 2, 3, dan 4. Apabila dikombinasi dengan yang aseluler atau yang seperti Infantrix, maka jadwalnya akan diberikan 2, 4, 6 bulan. Bayi yang lahir dari ibu hepatitis B positif harus mendapat vaksin hepatitis B dosis pertama sebelum 12 jam, ditambah dengan imunoglobulin hepatitis B pada saat yang sama pada pH yang berbeda. Anak dan remaja yang belum divaksin sebelumnya harus mendapat vaksin ini sebanyak 3 dosis. Kemudian vaksin HIB. HIB ini memberi proteksi terhadap Haemophilus influenza tipe B, merupakan bakteri yang berbahaya. Penyebab tersering dari meningitis dan pneumonia pada anak dan bayi di bawah 5 tahun. Penyebab HIB dapat menyebabkan radang sabut otak atau meningitis, radang paru atau pneumonia, kemudian infeksi darah, dan bisa menyebabkan kematian. Jadwal yang direkomendasikan pada umur 2, 4, 6 bulan dan diulang umur 12-15 bulan. Adakah reaksi samping dari HIB? Bisa menyebabkan demam, bengkak pada lokasi suntikan.
yang akan hilang dengan sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu vaksin influenza. Memberi proteksi terhadap influenza atau flu adalah penyakit yang mudah menular. Flu disebabkan oleh virus influenza yang disebarkan melalui batuk, bersin, dan kontak erat. Gejala yang timbul demam, nyeri tenggorokan, nyeri pada otot, lelah, kemudian batuk, hidung tersumbat. Vaksin influenza yang beredar di Indonesia adalah yang inactivated, diberikan secara suntikan, diberikan tiap tahun pada anak usia 6 bulan sampai 9 tahun. 9 tahun awalnya diberikan 2 dosis dengan interval 4 minggu, kemudian diulang setiap tahun. Walaupun vaksin influenza tidak dapat mencegah semua jenis flu, namun vaksin flu inactivated melindungi terhadap 3 sampai dengan 4 jenis virus influenza. Kemudian vaksin MMR. Vaksin MMR ini memberi proteksi terhadap mumps atau gondongan, measles, campak atau rubella, yaitu campak Jerman. Apa itu mumps? Mumps itu virus gondongan, menimbulkan demam, sakit kepala, nyeri, nafsu makan berkurang, dan pembesaran KBB. Dapat menimbulkan tuli, radang selaput otak, kemudian radang saraf belakang, radang pada. Kemudian measles, yaitu virus campak yang menimbulkan gejala demam tinggi diikuti ruam. Dapat menimbulkan infeksi telinga juga, radang paru, kejang, dan bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Kemudian rubella atau campak Jerman, yaitu menimbulkan kemerahan kulit, nyeri sendi, jadi mirip dengan measles, hanya dia bisa menyebabkan kongenital juga, jadi bisa menyebabkan kelainan jika ditularkan pada wanita hamil. Kemudian jadwalnya yaitu anak harus mendapatkan vaksin MMR 2 dosis, dosis pertama usia 12 sampai 15 bulan, dosis kedua 4 sampai 6 tahun. Apabila telah mendapatkan vaksin campak atau MR pada usia 9 bulan, maka MMR diberikan usia 15 bulan, jadi minimal interval 6 bulan. Apabila pada usia 12 bulan belum mendapat vaksin campak, maka dapat diberikan vaksin MMR. Kemudian vaksin pneumococcus conjugasi. Ya, ini memberikan proteksi terhadap infeksi pneumococcus yang disebabkan oleh kuman Streptococcus pneumoniae. Penyakit ini disebarkan melalui droplet, dapat menyebabkan penyakit termasuk pneumonia, sepsis, infeksi darah, kemudian radang telinga. Anak berumur kurang dari 2 tahun mempunyai resiko sangat tinggi untuk mendapatkan penyakit serius yang dibandingkan anak lebih besar. Vaksin pneumococcus ini diberikan secara rutin pada bayi usia 2, 4, 6, dan diulang pada 12-15 bulan. Apabila diberikan pada usia 7-12 bulan, maka diberikan 2 kali. Jika diberikan lebih dari 1 tahun, diberikan cukup 1 kali dengan booster. Jika diberikan lebih dari 2 tahun, ya cukup 1 kali sebagai catch-up immunization. Kemudian vaksin polio. Vaksin polio ini dia memberi proteksi terhadap penyakit polio. Apa itu polio? Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang tercemar, dapat menyebabkan kelumpuhan serta dapat menyebabkan radang selaput otak. Penyakit ini menyebabkan kematian akibat kelumpuhan pada otot-otot yang membantu pernapasan. Terdapat 2 jenis vaksin polio, tetes dan disuntik, yang diberikan secara tunggal atau dikombinasi dengan vaksin lain. Jadwalnya diberikan 4 dosis dengan interval saat lahir, kemudian 2, 4, 6. Vaksin polio diulang pada umur 18 bulan. Yang tidak boleh divaksin, ya jelas yang alergi berat terhadap komponen vaksin, meningkatkan keganasan, menjalani pengobatan kortikosteroid atau kemoterapi. Dapat dilihat juga cakupan vaksin polio ini menurun sejak pandemi COVID-19. Hingga setengahnya 2019, dapat dilihat OPV yang keempat ini sudah 94%. 2020 sudah turun menjadi 33,2%. Kemudian yang IPV juga sudah mencapai 77%. Kemudian tahun 2020 turun drastis hanya mencapai 7,4%. Kemudian vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus ini mencegah terhadap infeksi virus rotavirus yang menyebabkan diare, terutama pada bayi dan anak balita. Vaksin ini mencegah diare yang disebabkan oleh rotavirus. Vaksin rotavirus tidak melindungi bayi dari infeksi diare yang disebabkan oleh kuman lain. Yang tidak boleh divaksin, yang ada kelainan sistem imun, alergi, pada dosis pertama. Bagaimana jadwal vaksin? Terdapat 2 jenis vaksin rotavirus, yaitu monovalen dan pentavalen. Jadi nanti akan disesuaikan. Jika menggunakan monovalen diberikan 2 kali, jika menggunakan pentavalen akan diberikan 3 kali, 3 dosis. Dan diberikan secara diminum, bukan disuntik. Jadi rotavirus dapat diberikan dengan kombinasi juga dengan vaksin lain. Kemudian vaksin tifoid.
memproteksi terhadap infeksi demam tifoid. Apa itu demam tifoid? Adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Tifoid menimbulkan rasa demam, lelah, nyeri pada perut, sakit kepala, tidak mengular. Secara umum ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar. Jadwalnya diberikan di atas 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Kemudian vaksin hepatitis A. Vaksin hepatitis A melindungi terhadap virus hepatitis A yang penyebarannya melalui kontak personal atau melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadwal diberikan di atas 24 bulan, 2 kali dengan interval 6 sampai dengan 12 bulan. Nah, sekarang bagaimana tips vaksin selama pandemi COVID-19? Sudah dijelaskan tadi bahwa jika cakupan vaksin menurun akan menyebabkan resiko tertular penyakit lain saat pandemi ataupun sesudah pandemi. Nah, tipsnya yang pertama, lokasi. Jadi lokasi terpisah dari poli sakit. Pergi ke rumah sakit di mana poli sehatnya terpisah dari poli sakit atau klinik. Kemudian terdapat sirkulasi udara dan cahaya yang cukup. Petugas akan menggunakan masker atau face shield, kemudian baju dan cuci tangan setiap kali menangani pasien yang berbeda. Kemudian orang tua dan anak harus datang dalam kondisi tidak demam, tidak batuk, dan pilek. Kemudian orang tua dan anak lebih dari 2 tahun menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Pada anak kurang dari 2 tahun, menggunakan face shield. Nah, sebelum imunisasi tetap kita akan melakukan pertimbangan berat badan, kemudian asesmen gizi, screening, dan memberikan contoh-contoh simulasi sesuai dengan buku KIA. Yang keenam, atur perjanjian supaya tidak antri lama. Jadi sebisa mungkin Bunda ke rumah sakit tidak antri lama, atur perjanjian. Jaga jarak, selama di rumah sakit, jaga jarak. Jangan ngobrol, jangan mondar-mandir ke sana-sini. Jadi begitu sampai ke rumah sakit, duduk sampai dipanggil. Kemudian dapat dilakukan imunisasi ganda. Jadi Bunda nggak usah bolak-balik ke rumah sakit. Jadi 2-3 jenis vaksin pada satu kali datang. Kemudian tunggu 30 menit, pulang jangan mampir-mampir kemana-mana. Jadi begitu pulang dari rumah sakit, tetap langsung ke rumah, karena kan infeksi virus ini bukan hanya bisa tertular dari rumah sakit, namun dari setiap tempat. Jadi begitu dari rumah sakit, ya langsung ke rumah. Sampai di rumah, cuci sepatu, helm, tas, disinfektan kalau bisa di luar rumah. Kemudian cuci tangan, pulang rumah, mandi, cuci pakaian, dan jaket. Ayo segera lihat catatan imunisasi. Imunisasi jika belum lengkap atau tertunda, segera lengkapi imunisasi. Jangan tunggu sampai pandemi selesai. Sesudah pandemi COVID-19, orang akan jarang cuci tangan, pergi tanpa masker, tidak jaga jarak, berbaur, ke pasar, dan lain-lain, akan sangat beresiko terjadi infeksi penyakit lain yang akan mengancam bayi dan anak-anak kami dan menyebabkan sakit berat dan cacat dan kematian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Oke. Gimana Bun? Udah ada ilmu-ilmu baru? Saya yakin pasti banyak banget yang mau tanya. Banyak juga sih yang sudah masuk ke dalam grup chat di pertanyaannya. Banyak yang nanyain konsultasi soal anaknya bagaimana, karena kemarin sempat ada lockdown lah, ada yang WFH segala macam. Oke, kita tahan dulu. Nanti akan dijawab satu persatu oleh Dr. Chafni. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua untuk narasumber kita, yaitu Dr. Vesilia. Nah, Dr. Vesilia ini hari ini akan membawakan materinya mengenai sebentar. Oke. Dr. Vesilia. Pembicara kedua kita ini adalah Dr. Vesilia. Nah, Dr. Vesilia Regina ini lulus dari Universitas Indonesia tahun 2004.
dan menempuh jalur pendidikan spesialis ilmu kesehatan anaknya di Universitas Samratulangi 2010. Nah, beliau saat ini adalah konselor laktasi sejak tahun 2011 dan sudah masuk ke dalam International Board Certified Lactation Consultant dari tahun 2013. Di WHO juga dia sudah menjadi trainer sejak 2015 dan Baby Wearing Consultant from School of Baby Wearing UK 2018. Wah, sudah muter-muter kemana-mana nih Dr. Fresil ya. Lalu saat ini Dr. Fresil sedang berada sebagai staf di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Beliau juga bekerja di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Liniati Bandung. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Dr. Fresil memulai materinya. Silakan, dokter. Selamat pagi semuanya. Terdengar jelas ya, Dr. Adrian ya? Terdengar jelas, Dok. Oke, Silakan, selamat Dok. pagi. Beberapa wajah saya kenal di sini. Selamat pagi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan atau sharing tentang hal baru ya. Ini baru saya bawakan pertama kali, jadi kita dengerin, semoga bisa menambah ilmunya. Oke, saya mulai ya. Ya, oke. Kita sekarang khusus membahas tentang nutrisi di masa pandemi. Kenapa sih hal ini perlu dibahas? Pernah kepikir nggak sih kenapa kok kita semua pengen bahas tentang nutrisi sih? Yang pertama itu karena kita bisa lihat di bagian berikut bahwa anak-anak itu rentan karena sistem imunnya belum matang. Nanti makin dewasa, ini khusus terhadap influenza ya, karena COVID ini termasuk mirip dengan virus influenza. Jadi kita lihat di sini, dia akan turun daya tahannya, kemudian nanti naik lagi, begitu remaja, nanti kalau sudah tua dia akan turun lagi. Jadi anak-anak rentan karena sistem imunnya belum matang. Yang kedua alasannya adalah, kita lihat di sini, ternyata status gizi itu mempengaruhi imunitas anak. Kenapa? Ternyata banyak sel-sel antibodi, imunoglobulin A, belum T helper dan segala macam itulah, itu dipengaruhi oleh nutrisi. Jadi pastikan kalau sedang pandemi begini, nutrisinya harus tetap baik. Bukan berarti kalau lockdown, kemudian kita bisa makan Indomie di rumah atau makan ciki-cikian, tidak. Tapi kita tetap akan memberikan makanan yang sehat supaya mencegah malnutrisi, karena kita bisa lihat, kalau sampai malnutrisinya ringan atau malnutrisinya berat, semakin banyak yang dipengaruhi. Ya. Selanjutnya adalah kita belajar tentang apa sih yang sebenarnya sistem imun itu, mungkin sekedar sedikit aja buat para ayah dan bunda untuk tahu bahwa sistem imun kita itu dibagi ada beberapa. Ada yang disebut dengan first line defense. First line defense ini bisa dilihat pada gambar. Ini semua orang punya, seperti misalnya air mata, kulit, rambut, itu first line first line defense. Ada yang namanya juga innate immunity. Innate immunity kita bisa lihat di sini, sel-selnya sama semua orang, ya. Jadi mereka ada sel-sel yang bisa membunuh kuman. Ada yang disebut dengan adaptive immunity. Nah, adaptive immunity setiap orang berbeda-beda, tergantung pernah kenalan dengan virus apa sebelumnya. Gitu. Nah, lanjut ya, makin hot nih kayaknya topiknya. Gimana sih nutrisi ini bisa mempengaruhi sistem imun? Sebagaimana ayah dan bunda tahu bahwa ada dua komponen makanan. Yang pertama itu yang kita sebut dengan makronutrien. Kenapa disebut makro? Karena kita memerlukan dalam jumlah banyak. Yang kita sebut mikronutrien karena kita butuh dalam jumlah sedikit. Nah, kita lihat di gambar berikut ya, bahwa yang namanya makronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah banyak dan berupa protein, karbohidrat, dan lemak. Sedangkan yang disebut mikronutrien ini adalah vitamin, mineral, dan asam organik lainnya. Ya. Mikronutrien ini membantu untuk produksi enzim, hormon yang membantu bekerjanya makronutrien. Sekarang kita lihat nih untuk refreshing ulang. Kalau makan itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Ternyata makanan itu masuk dari dalam mulut. Kita lihat di sini. Dari dalam mulut, dikunyah oleh gigi, kemudian ada liur, itu semuanya proses digesti atau penghancuran ya, sehingga yang tadinya
molekulnya besar menjadi molekulnya kecil, kemudian dia akan melewati saluran cerna ke lambung, ke usus, nanti di usus akan diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Untuk bisa diserap, dia memerlukan hormon seperti hormon dari pankreas, dari zat-zat dari empedu, itu memerlukan juga. Kemudian terakhir, dia akan dibuang di usus menjadi feses. Setelah diserap, kita bisa lihat bahwa asam amino, asam lemak, dan monosakarida, jadi monosakarida dari karbohidrat, asam amino dari protein, asam lemak itu dari lemak. Ya, setelah dipecah, dia akan masuk ke dalam seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh akan dibentuk di sini menjadi struktur badan, jadi otot, jadi otak, jadi mata, jadi kulit, jadi tulang. Kemudian dia akan disimpan dalam bentuk glikogen, jadi cadangan lemak, cadangan energi. Kemudian disimpan juga dalam bentuk lemak atau cadangan lemak. Ya. Kalau gitu vitamin dan mineral di mana kerjanya? Nah, kita lihat ternyata kalau suatu protein mau diaktifkan, dia membutuhkan yang namanya kofaktor. Nah, kofaktor ini yang namanya vitamin dan mineral. Jadi, kalau kita lihat di sini, vitamin dan mineral bisa nggak untuk langsung fungsinya menjadi anaknya nafsu makan atau anaknya jadi gemuk, itu tidak ada. Yang membuat building blocks atau struktur protein, karbohidrat, dan lemak itu yang menjadikan struktur, fungsi, dan sel-sel di dalam tubuh. Vitamin dan mineral itu ada tempatnya, tapi kalau karbohidrat, protein, dan lemaknya cukup. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ya. Ternyata supaya bisa mencegah dan mengobati penyakit infeksi itu bisa dari imunisasi, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Chani, bisa dari nutrisi, bisa dari adaptasi kebiasaan baru, bisa dari pola tidur, dan bisa juga dari aktivitas. Untuk saat ini saya akan membahas mengenai masalah nutrisi saja atau yang kita sebut dengan imunonutrisi. Ternyata makanan itu mempengaruhi daya tahan atau imunitas. Gimana? Wah, kalau kita lihat ini kayaknya ribet ya. Banyak banget yang berfungsi pada sel-sel tertentu, pada pertahanan tertentu. Saya perbesar sedikit. Kita lihat di sini. Ternyata tadi kan daya tahan yang pertama itu physical barrier ya. Physical barrier itu seperti kulit, saluran cerna, saluran nafas. Supaya kuman tidak masuk ke dalam badan, itu ada kulit yang intak, saluran nafas yang baik, pencernaan yang baik. Yang terlibat dalam integritas atau keutuhan dari physical barrier ini ada berbagai vitamin, ada asam folat, ada zat besi, ada seng, kemudian tadi kita yang masuk ke innate immunity, ternyata ada yang inflammatory respon juga. Jadi di sini banyak sekali ada vitamin, mineral, kuprum, seng, dan segala macam. Bisa dilihat oleh ibu-ibu. Perlu nggak dihafal? Nggak usah. Ini cuma menjelaskan bahwa ternyata untuk bisa menjaga sistem imun, kita memerlukan mikronutrien dan makronutrien. Makronutriennya apa? Kok nggak kelihatan sih di sini? Makronutrien tadi kita bilang, kalau untuk membentuk sel-sel, ya sel apa aja, ya antibodi itu tetap memerlukan protein. Ya, kita lihat di sini. Jadi, kalau sudah melihat bagan yang begitu kita bilang complicated-nya, kemudian kita pikir, kalau gitu berarti saya harus minum vitamin A, B, C, D, E, dan segala macam vitamin. Jadi vitamin apa dok yang paling bagus? Justru kita harus ingat bahwa kita itu mengkonsumsi makanan, bukan hanya mengkonsumsi vitamin atau mineral saja untuk daya tahan. Nah, kita sekarang masuk ya. Nutrisi apa sih yang kita bisa temukan dalam ASI dan MPASI? Ingat, yang pertama adalah ASI itu baik untuk ibu dan baik untuk anak. Kenapa? Karena kita lihat formula itu hanya memiliki sedikit saja zat-zat yang dibuat menyerupai ASI. Masih banyak komponen ASI yang tidak ditemukan dalam formula. Yang pertama adalah kolostrum.
Kolostrum itu kita bisa lihat ada faktor nutrisi, ada faktor imunitas, dan faktor pertumbuhan. Ya, lihat betapa lengkapnya. Satu-satunya yang bisa saya sebut sebagai superfood hanyalah ASI. ASI mempunyai komponen antimikroba, komponen imun, komponen antiinflamasi. Antiinflamasi itu adalah anti peradangan, di mana formula itu tidak ada. Yang kedua, dalam ASI itu ada bakteri baik, apalagi kalau ibunya melahirkan spontan, tidak mendapatkan antibiotik anaknya, kemudian direct breastfeeding atau menyusui langsung, maka kuman baik dari ibunya itu akan ditransfer langsung ke anak. Dan di situ juga nanti akan kita bahas di belakang bahwa risk of dysbiosis itu jadi healthy. Ya, kalau healthy berarti nanti terhadap coronavirus juga ada resiko lebih terlindungnya. Sekarang saya membahas dari WHO mengenai scientific brief-nya breastfeeding dengan COVID. Kalau ibunya COVID, apakah harus atau boleh menyusui? Ya, tetap boleh menyusui, tetap IMD, tetap rawat gabung, tapi tetap harus dilihat bagaimana kesakitan dan parahnya ibu. Kalau memang ibunya parah, harus dirawat di ICU, maka anak dipisahkan sementara, namun tetap mendapatkan ASI perah. Kenapa? Karena ASI perah itu mengandung sekretori imunoglobulin A terhadap COVID-19. Kita bisa lihat di sini. Ya, artinya kalau ibunya COVID, ibunya memberikan ASI, kalau anaknya belum tertular COVID, itu merupakan imunisasi yang pertama. Jadi anaknya sudah mempunyai anti terhadap coronavirus. Ya, dan anak-anak itu cenderung mungkin karena dia disusuin langsung mempunyai antibodi sekretori imunoglobulin A, maka dia lebih mild atau lebih asimptomatik gejalanya. Nah, kemudian selain itu kita bukan cuma berpikir tentang COVID saja, kita harus berpikir manfaat lain seperti anak jadi tidak kedinginan, gula darahnya teratur, ibu dan anaknya ada bonding juga, sehingga anak yang disusui itu akan 14 kali lipat lebih kuat dibanding anak yang tidak mendapatkan ASI. UNICEF juga sama, ABM atau Academy of Breastfeeding Medicine juga sama. Semua tetap merekomendasikan kalau ibu-ibu itu terkena COVID, tetap harus memberikan ASI perahnya. Bisa direct breastfeeding jika orang tuanya tidak sakit, atau bisa juga memberikan ASI perah. Yang penting ASI-nya tetap diberikan, bukan kontraindikasi menyusui. Yang penting tetap melakukan higienis juga, pakai masker. Ya, oke. Nah, setelah kita mendengar tadi, masih ingin menyapi, beberapa nanya ke saya, dok, anak saya udah 9 bulan, boleh nggak di-stop aja ASI-nya? Bu, ini lagi corona, lagi pandemi kayak gini, yakin mau nyetop ASI-nya? At least 2 tahun atau lebih, karena di atas 2 tahun daya tahannya lebih bagus. Ya. Sekarang dari ASI kita masuk ke konsep MPASI. MPASI itu kita sudah tahu bahwa kenapa sih harus makan? Karena dari ASI saja tidak cukup, maka harus ditambah makanan. Kenapa nggak cukupnya? Karena kita bisa lihat di sini. Energinya tidak cukup, proteinnya tidak cukup, vitamin A, asam folat, vitamin C, vitamin D, kalsium, zat besi, dan sengnya tidak cukup. Kita bisa lihat di sini ternyata vitamin D, zat besi, dan seng yang paling tinggi yang harus dipenuhi dari MPASI. Nah, tadi kita sudah dibahas ya, jadi komponen apa saja yang harus diberikan? Tadi ada protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, E, kuprum, zat besi, magnesium, ada selenium juga, ada vitamin D. Nanti saya akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi sudah kita bilang juga, masalah kebutuhan energi. Kalau dia energinya kurang dari MPASI, maka dia akan masuk ke gizi kurang. Kalau gizi kurang, nanti jadi gampang terkena penyakit yang lain atau gampang terkena corona. Oleh sebab itu, kita tetap perlu memperhatikan jumlah kalori yang masuk pada anak. Ada juga jumlah-jumlah vitamin dan mineral, ini adalah recommended daily allowance. Dalam satu hari, anak itu perlu makan berapa banyak. Kalau dilihat angka-angkanya, hitung-hitungan, semuanya akan menjadi ribet dan pusing. Belum lagi kita lihat zat besi. Waduh, ini anak saya harus makan sekian, semuanya dihitung, semuanya diukur. Ingat bahwa
yang ada dalam bentuk mentah itu kalau absorpsinya bagus, pengolahan makanannya bagus, dia akan terserap dalam bentuk bagus. Tapi kalau pencernaannya juga tidak baik, maka penyerapannya tidak baik, maka tidak akan diserap walaupun kita berikan dalam jumlah banyak. Masuk ke satu-satu ya, kita bahas. Sumber vitamin A apa aja sih? Oh, ada banyak. Ada telur, ada bayam, ada brokoli, ada pepaya. Jadi ada yang protein hewani, ada juga yang sayur dan buah. Apakah kita perlu hafal per servingnya mengandung sekian? Tidak perlu. Yang penting kita tahu bahwa vitamin A itu ada di sayur, buah, dan di protein hewani. Yang kedua, kalau vitamin D ada di mana? Sama, ada di sayur, ada di garlic, ada di protein hewani juga. Kemudian B12 ada di mana? Sama juga ya, ada di protein hewani. Kemudian kebanyakan di protein hewani, produk-produk laut, kita bisa lihat di sini. Kalau asam folat ada di mana sih? Ada di kacang-kacangan ya, kebanyakan. Ada di kayak edamame, ada asparagus, ada spinach, ada sayuran, ada buah, ada ini kita bilang apa? Corn atau jagung. Kalau untuk vitamin C, seperti apa? Kebanyakan di sayur dan buah. Kalau vitamin D, ternyata sumber utama vitamin D ada di matahari. Selain di makanan lain, yang kebanyakan adalah produk laut atau telur atau susu. Ya. Ada yang sebut dengan Horlicks Rule. Kebanyakan saya ditanya, dok, jadi kalau gitu anak saya harus dijemur berapa lama? Ternyata kita memakai yang namanya Horlicks Rule. Horlicks Rule ini ternyata kalau kita mengekspos 1/4 MED. MED ini adalah jumlah paparan ultraviolet yang bisa menyebabkan sunburn atau kemerahan pada kulit. Itu 1/4-nya. Saya baca sih antara 1 sampai 6 jam, tergantung geografisnya, warna kulitnya, apakah menggunakan sunscreen. Ya, anggap aja lah 1 jam. Kalau 1/4-nya berarti 15 menit ya. Sebenarnya kalau kita exposure 15 menit juga sudah cukup. Berapa banyak yang diekspos? Apakah anaknya harus bugil? Tidak juga. Cukup 1/4 luas permukaan tubuh. Artinya apa? Kalau kita cuma pakai lengan yang lengan pendek, celana pendek juga sudah cukup. Itu setara dengan 1000 international unit. Nah, kalau yang lain-lain ada di mana saja? Ada di tadi sudah dijawab di protein hewani ya, di jamur juga ada, dan kebutuhannya adalah seperti yang saya paparkan di sini. Kalau anak dan dewasa 400 rata-rata. Kalau sumber vitamin E apa aja sih? Sumber vitamin E ada biji bunga matahari, ada kiwi, ada brokoli, ada alpukat, ada bayam. Ya, kita bisa lihat di sini ternyata salmon juga ada ya. Jadi bukan cuma salmon, tapi produk laut ya, ikan-ikan laut juga ada. Nah, sumber zinc. Tadi kan vitamin D, zinc yang kurang tuh. Zinc ada di mana? Zinc ada di kacang-kacangan dan ada di protein hewani. Ada di bayam atau sayuran hijau, tapi dalam jumlah sedikit. Nah, sumber zat besi juga kebanyakan sama mirip zinc. Ada di protein hewani dan ada di sayuran hijau. Selenium ada di mana saja? Ada di seafood, sayur dan buah, protein hewani, kacang-kacangan, koper juga sama ya. Magnesium juga sama, ada di protein hewani, ada di sayuran, ada di yogurt, ada di pisang, ada di buah juga ada. Nah, perlu diingat bahwa yang namanya mikronutrien itu hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Artinya apa? Kalau kita memberikannya dalam jumlah banyak, maka akan timbul gejala toxicity atau keracunan. Jadi bukan berarti kalau vitamin C-nya minum 1000 mili setiap hari itu bagus, tidak. Bisa ada efek samping seperti mual, muntah, sakit perut, diare, bahkan jadi batu ginjal. Kalau zinc kebanyakan juga apa? Ya mual, ya muntah, ya pusing. Vitamin A juga sama. Jadi mikronutrien itu tidak juga boleh diberikan terlalu banyak. Sekali lagi saya tekankan, kita mengkonsumsi makanan loh, bukan mengkonsumsi vitamin. Artinya apa? Kita bisa lihat. Satu saja yang saya bilang, telur. Kalau kita lihat nutritional fact dari telur, kita bisa lihat ternyata telur itu banyak loh. Ada karbohidratnya,
Ada proteinnya, ada vitamin D, ada kalsium, zat besi, potasium, vitamin A, E, vitamin B, zinc, selenium. Artinya apa? Artinya dengan kita mengkonsumsi telur saja, sebenarnya sudah banyak yang tercukupi. Jadi kita nggak usah terlalu harus minum vitamin apapun setiap hari, tidak. Makanlah makanan yang bervariasi. Contoh yang lain adalah ini. Kita sering sekali kalau ibu-ibu yang baru MPASI itu sangat-sangat mendewa-dewakan salmon. Padahal salmon itu kan memang produk luar negeri ya, memang penelitiannya banyak di luar negeri. Tapi kalau kita lihat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ternyata ikan kembung atau namanya makarel itu nggak kalah loh sama salmon. Belum lagi ikan-ikan lain di Indonesia. Nah, kita lihat ini ikan kembung atau makarel ya. Ternyata vitaminnya lengkap tuh. Kita lihat di sebelah kiri ada vitamin A, D, E dan segala macam. Belum mineralnya juga lengkap. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein juga. Kita lihat di sini. Artinya apa? Sekali lagi saya mau tekankan bahwa pemberian ASI dan MPASI yang benar lengkap dan seimbang, jangan cuma ngasih salmon, tapi nggak pernah ngasih yang lain, atau dia ngasih makannya hanya keju, susu, tidak pernah dikasih sayur dan buah, itu harus lengkap, seimbang, supaya semuanya saling melengkapi. Kenaikan berat badannya adekuat, status gizinya baik, daya tahan selama pandeminya baik, sehingga terhindar dari infeksi bakteri dan virus. Ya. Sekali lagi ditekankan, ini adalah berapa banyak yang harus kita sediakan, tapi tetap yang makan adalah anaknya dengan tekstur yang sudah sesuai dengan usia dan frekuensi yang disesuaikan dengan anak. Nah, untuk variasinya seperti apa? Saya tidak merekomendasikan menggunakan timbangan-timbangan kecuali memang anaknya perlu intervensi nutrisi. Kalau secara umum kita bisa pakai patokan adalah isi piring makanku dari Kemenkes. Bahwa anak 6 bulan sampai 23 bulan kita bisa dilihat karbohidratnya 35%, protein hewaninya 30%. Artinya apa? Kalau kita ngasih nasi 1 centong, dagingnya itu sedikit lebih kecil dari 1 centong loh, ibu-ibu. Bukan nasinya 3 centong, dagingnya cuma 2 suwir, nanti daya tahannya tidak baik. Tadi kan kita sudah lihat bahwa hampir semua ada di protein hewani. Oleh sebab itu kita tidak merekomendasikan anak itu vegetarian. Ya, anak itu harus makan protein hewani karena untuk menunjang kesehatan tubuh dan perkembangan otaknya juga. Sayur dan buah 25% ya. Nih. Kacang-kacangan juga ada di sini tempatnya. Nanti saat dia sudah 2-5 tahun, maka protein hewaninya tetap 35%, tapi sudah termasuk protein hewani dan protein nabati. Jadi total proteinnya 35%, sayurnya 30%, jadi lebih banyak, dan makanan pokoknya tetap 35%. Kalau secara umum, kita bisa lihat pakai patokan telapak tangan. Ya, jadi bukan sampai jari, tapi telapak tangannya saja. Jadi kita bisa mengukur telapak tangan anak. Minimum segitu yang dia konsumsi. Variasi tadi kita sudah bilang, tetap memberikan ASI dengan variasi dan jangan lupa memberikan minyak dalam proses makannya. Teksturnya harus tepat. Kemudian cara memasak. Cara memasak itu jangan cuma di slow cooker, ibu-ibu. Nanti anaknya bosen, nggak mau makan. Kita bisa mencoba dengan cara memasak yang lain. Mau digoreng, mau dipanggang, mau di pan fried, mau di baking, atau dikukus, itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya. Dan setelah makanannya ada, kita harus perhatikan, tadi ingat bahwa kalau saluran cernanya ada infeksi, dia mudah terinfeksi virus yang lain. Makanya kita harus menjaga saluran cernanya tetap baik. Artinya, makanan yang kita berikan, suhunya harus dalam suhu yang panas atau dalam suhu yang dingin. Tidak boleh suam-suam kuku kita simpan, misalnya di magic jar, kita simpan makanan itu tidak boleh. Jadi setelah kita masak suhu 100 derajat, maka bakteri akan mati dalam 2 jam, maka harus disimpan di kulkas. Kenapa? Atau di chiller. Karena suhu 60-5 derajat itu bakterinya akan tumbuh dengan cepat. Oleh sebab itu kita menganjurkan simpan di kulkas bawah, nanti kalau memang sudah mau dimakan baru dihangatkan. Nih, ada yang pernah nanya juga ke saya, Dok, kalau misalnya saya masak, kemudian saya taruh di freezer, boleh apa enggak? Boleh sih, cuman kan rasanya tetap tidak enak.
Kalau di kulkas Bob tahan berapa lama? Kira-kira 1-2 hari. Ya, jadi jangan berlama-lama. Karena kita kalau masak ada daging, ada ayam gitu ya, kalau dikombinasi ya maksimal 1 hari lah. Jadi saran saya, kalau masak itu untuk 24 jam saja, besoknya kita masak yang baru. Kenapa? Karena kalau suami kita dikasih makan setiap hari kari ayam juga dia nggak akan bosan. Ya, lagi lebih bagus bervariasi, karena tadi lagi saya bilang, hari ini ayam, besok sapi, besok telur, besok ikan, dengan sayur yang bervariasi, buah yang bervariasi, bukan cuma untuk kebutuhan nutrisi, tapi untuk stimulasi lidah dan kemampuan otak anak juga. Masuk nih, yang sekarang lagi booming banget, yang kita sebut dengan imunomodulator. Imunomodulator itu apa sih, Dok? Imunomodulator itu ada banyak. Kita bisa lihat di sini, ternyata ada beberapa penelitian bahwa kalau kita pakai agen, misalnya desinfektan, atau herbs, itu jadi kayak tumbuh-tumbuhan tertentu, bisa nggak sih mencegah COVID? Kita lihat ya, karena banyak banget yang jualan, kemudian bilang ini bisa untuk mengobati coronavirus. Yang pertama adalah, penelitian dari Ahmad Al-Khatib. Ini dari 2020, dari Nutrients. Dia adalah orang yang meneliti tentang makanan yang mengandung komponen tertentu yang bisa memboosting up. Ya, kita lihat di sini ternyata fermented, yang ada mengandung probiotik, kemudian herbs atau akar-akaran nanti akan kita bahas, dairy product, fish, chicken and meat, olive oil, nuts and seed, kopi, tapi bukan kopi yang ada gulanya ya, kopi yang utuh, kemudian fruit and veggie juga iya. Yang akan saya tekankan mengenai herbs and root ya, karena banyak juga yang menanyakan tentang hal itu kepada saya. Yang pertama adalah echinacea. Echinacea itu apa sih yang paling terkenal? Yang paling terkenal itu banyak sekali obat-obatan yang mengandung echinacea. Echinacea itu bisa nggak sih untuk mencegah COVID? Kita lihat di sini. Penelitian yang ada hanya in vitro. In vitro itu artinya hanya dari laboratorium saja. Bahwa untuk meningkatkan makrofag, sel imun, dan segala macam. Nah, echinacea ini kita bisa lihat, kita bisa menekan inflamasi dan bisa menekan inflamasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa echinacea itu masih penelitian secara in vitro. Belum ada yang bilang harus konsumsi echinacea setiap hari bisa mencegah COVID, tidak ada. Hati-hati dengan berlebihan justru kita memodulasi sistem imun. Yang kedua adalah kurkumin. Kurkumin atau yang kita sebut dengan kurkuma atau kunyit atau turmeric. Ya, banyak kan di jamu biasanya, kita suka kasih jamu. Penelitian juga sama, ternyata masih in vitro dan pada hewan. Jadi artinya apa? Belum terbukti untuk menekan atau mengobati atau mencegah terhadap COVID. Yang berikutnya adalah madu. Madu itu mempunyai banyak properti. Ada yang antioksidan, ada yang antiinflamasi, kemudian ada yang menekankan kolesterol, menurunkan kolesterol juga. Yang terbukti secara ilmiah itu diakui dari salah satu situs yang saya akses dari Cochrane. Cochrane itu adalah salah satu situs yang bisa dipercaya dan penelitiannya sudah randomized control trial dengan multicenter. Ternyata kalau anak aktif acute cough, jadi batuk-batuk secara akut, bisa diberikan madu. Ini yang sudah terbukti bahwa madu itu bisa mengurangi batuk-batuk akut. Bukan alergi ya, tapi batuk akut oleh karena virus, itu bisa. Ini yang terbukti, fungsi madu. Dari 2018 ya, publish 2018. Kalau untuk madu terhadap aktivitas anti-influenza, ada beberapa penelitian dari Manuka Honey, ini masih in vitro, masih di laboratorium saja. Kemudian ada juga yang pada COVID, ini lagi penelitiannya baru pada COVID, masih butuh nih, this review will helpful to consider the insight of honey in the context of COVID-19. However, the effect need to be further investigated. Jadi, baru penelitian awal aja. Belum ada bukti otentik bahwa minum madu akan mencegah atau menyembuhkan dari COVID. Kemudian elderberry. Ini juga banyak banget yang jualan elderberry. Ternyata semua aktivitasnya masih in vitro. Jadi, masih laboratorium saja. Kalaupun ada penelitian pada manusia, ini masih sedikit, ya, masih pada orang dewasa, belum pada anak-anak. Kemudian isoprinosin juga sama, masih further investigated. Jadi kalau kita lihat di clinical
trials ini masih belum ada no result posted. Jadi belum ada penelitiannya apakah bisa mengobati atau mencegah coronavirus. Bawang putih, bisa nggak? Nah, bawang putih juga sama, dia mempunyai efek antiinflamasi, antioksidan stres, dan dari WHO menyertakan bahwa garlic itu atau bawang putih itu dia mempunyai antimicrobial properties ya, tapi bukan berarti makan bawang jadi mencegah corona. Oke, jadi perlu penelitian lebih lanjut. Nah, ini omega 3. Omega 3 itu ternyata juga bisa meningkatkan daya tahan melalui antiinflamasi. Kemudian probiotik, tadi yang saya sudah sebut bahwa probiotik itu kalau bagus dia akan menjadi disbiosis. Disbiosisnya tidak ada sehingga kalau epitelnya bagus, dia lebih tidak mudah terkena coronavirus. Dia mencegah dari inflamasinya. Nah, ini ada role of probiotic to combat viral infections with emphasis on COVID-19. Jadi sudah ada tempatnya tapi belum secara multi atau penelitian secara luas ya, baru penelitian kecil-kecil saja. Haruskah kita mengkonsumsi probiotik tiap hari? Sebenarnya ASI sudah mengandung probiotik. Kalau tidak ada, sebenarnya kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang difermentasi. Itu juga tidak harus selalu mengkonsumsi probiotik yang ditelan melalui tablet. Kemudian yang terakhir adalah ini, oil yang eukaliptus, tea tree, kemudian oregano dan segala macam, bergamot dan segala macam itu masih penelitiannya in vitro pada hewan. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa kalau mau sehat selama pandemi ini, satu, ASI. Usahakan ASI. Berapapun jumlahnya, usahakan ASI. Jangan ASI-nya nggak keluar langsung menyerah ke formula. Kita usahakan ASI, ketemu konselor, supaya ASI-nya bisa direlaksasi. Yang kedua adalah variasi makanan. Tidak ada satupun makanan yang tinggi di satu titik, kemudian dia makan itu terus jadi sehat, tidak. Jadi misalnya kita gantian makan, yang akan melengkapi zat yang satu dengan yang lain. Dan kalau kita makan dari makanan, itu jarang sekali overdosis atau toksisitas. Kecuali misalnya kita makan vitamin A setiap hari, misalnya makan wortel setiap hari jadi kuning, itu wajar. Tapi jika tidak, jarang sekali menimbulkan toksisitas kalau dari makanan yang bervariasi. Kemudian pola hidup sehat, tetap cuci tangan, tetap mencegah dari berbagai penyakit, karena tadi sudah dibilang, kalau kita sakit, daya tahan kita turun, kita menjadi gizi kurang, maka COVID akan lebih mudah menyerang. Ya. Dan yang terakhir adalah imunomodulator belum terbukti secara ilmiah. Jadi mau dikonsumsi boleh, tapi berarti bukan fanatik. Harus minum madu tiap hari, kurkuma tiap hari, ngegrogotin garlic, itu tidak. Kita bisa masak, misalnya masak kari, pakai kunyit, pepes, pakai kunyit, tumis, pakai garlic, iya. Kita minum madu, oke, nggak masalah. Tapi bukan fanatik, itu satu-satunya yang mencegah, tidak. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Adrian. Iya, Dr. Fresil. Halo. Oke, bentar. Halo, Ya, terima kasih Dr. Fresil. Ya, sudah masuk sekarang. Dr. Fresil, terima kasih sekali. Ini sambil Dr. Chatni dan Dr. Fresil membawakan materi, ternyata saya diserang oleh pertanyaan. Ampun, saya mantap sekali bunda-bunda kita pagi hari ini. Oke, kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan yang mungkin akan saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Dimulai dari Dr. Chatni dulu ya, Dr. Chatni ya. Oke, ini kita ada pertanyaan dari Bunda Christine. Selamat pagi. Mau tanya untuk Dr. Chatni, anak saya pas usia 9 bulan sudah imunisasi MMR. Sekarang usianya 16 bulan 2 hari. Masih bisakah imunisasi MMR yang seharusnya didapat di usia 15 bulan? Atau sebaiknya MMR-nya di 18 bulan saja, Dok? Saya coba jawab ya, Bunda Christine, terima kasih pertanyaannya. Jadi,
bisa dilakukan pemberian MMR walaupun sudah telat sebulan. Kalau saran saya sebaiknya lebih lengkap kan MMR, Bun, dibandingkan MR karena ada mumps-nya. Jadi sebaiknya lanjut MMR saja, 16 bulan nggak apa-apa. Nanti MR yang 18 bulan tidak perlu, lanjut dengan MMR ulangan 5 tahun. Gitu kurang lebih ya. Oke, jelas dokter. Terima kasih dokter. Oke, Dokter Catni, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Cindra. Cindra atau Cindra ya? Maaf ya kalau salah. Dari Bunda Cindra, selamat pagi. Sejak usia 12 bulan, anak saya belum mendapatkan vaksin karena pas pandemi. Wah, ini banyak banget yang ceritanya kayak gini nih pasti nih. Dan daerah saya zona merah. Sekarang sudah 18 bulan. Vaksin apa saja yang harus dikejar, Dok? Untuk PCV, ulangan yang 12 bulan, maksimal sampai kapan? Oke, Bunda Cindra. Jadi kalau vaksin ini dia walaupun sudah lewat jadwal, kita kenal namanya catch-up immunization. Setelah 12 bulan, sekarang kan udah kelewat tuh, sudah 18 bulan. Masih bisa dikejar. Kalau vaksin PCV, jika diberikan di atas 12 bulan itu diberikan 2 kali. Jadi yang sebelumnya harusnya 3 kali dengan booster 1 kali, jadi akan diberikan 2 kali dengan booster 1 kali. Jika nanti ini lewat lagi, ternyata Bunda baru memutuskan untuk vaksin di atas 2 tahun, PCV tetap bisa diberikan hanya cukup 1 kali. Jadi tetap bisa dilakukan vaksinasi catch up. Kemudian untuk vaksin lainnya juga bisa di catch up. Nanti akan dilakukan vaksin kombinasi atau diberikan jeda 4-8 minggu. Jadi Bunda akan tetap masih bisa kejar imunisasinya. Bunda Cinda ya, ada mau ditanya lagi nggak, Bu? Kalau itu. Mohon maaf, dokter, tadi yang itu putus-putus untuk yang PCV. Jadi untuk PCV sudah pernah di usia 2, 4, dan 6. Nah, harusnya kan yang keempat itu 12 bulan. Yang tadi putus-putus, maaf penjelasan dokter. Nah, yang si 12 bulannya ini yang belum. Jadi gimana? Nggak apa-apa, bisa di catch up. Nggak ada masalah. Catch up-nya 1 kali, berarti 2 kali, harus 2 kali lagi. 1 kali. Kan udah 3 kali kan? Ya, udah 3 kali. 2, 4, 6 sudah. Iya, cukup 1 kali, Bun. Oh, cukup 1 kali aja ya? Iya. 1 kali, dan itu maksimal berapa lama? Karena saya terus terang masih masih agak takut ke rumah sakit. Cuman maksudnya itu maksimal berapa lama? Jadi sebaiknya sebelum usia 2 tahun. Karena kalau 2 tahun. 2 tahun juga ya sebenarnya catch up cuma 1 kali. Sebisa mungkin ya. Sebelum 2 tahun berarti sudah di catch up yang sampai dengan vaksin 18 bulan itu ya, yang semuanya betul. Itu. Ya, makasih banyak, dokter. Oke, dari Bunda Cindra. Nah, selanjutnya dari Bunda Putri. Anak saya 3,5 tahun, Dok, belum vaksin MMR yang 2 tahun. Apakah masih bisa dikejar sekarang? Ada riwayat kejang demam, jadi takut untuk vaksin, Dok. Bunda Putri ya, jadi tetap bisa catch up immunization untuk MMR ya kan. Jadi sebelumnya sudah vaksin yang 9 bulan, mungkin sudah kali ya MR atau campak ya? Sudah, Dok. Oke, jadi ini untuk ulangannya ya, tetap bisa Bun dikasih untuk catch up, nggak ada masalah. Nanti Dok. Tapi dia ada kemungkinan untuk panas nggak sih, Dok? Soalnya anaknya kan ada riwayat kejang demam nih, Dok. Kalau misalkan dikasih, dia takutnya panas gitu. Jadi setiap imunisasi vaksin pasti kita nggak bisa 100% memberikan jaminan dia tidak ada efek kipinya gitu ya. Jadi demam tetap mungkin, tapi nggak pada semua anak. Jika memang ada riwayat kejang demam, ya kita antisipasinya dengan memberi obat demam dan kita pantau benar-benar. Kalau misalnya mulai naik demamnya, kita akan berikan obat penurun panas. Karena kalau tidak divaksin karena takut demam, resikonya jika terinfeksi kan bisa terjadi lebih berat seperti itu. Jadi tetap kita pilihannya tetap divaksin sih. Bukan vaksinasi itu memang. Jadi nggak masalah ya, Dok, untuk vaksin sekarang ya, Dok ya? Iya, nggak masalah. Bisa. Oh iya, terima kasih, Dok.
Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya dok ya, untuk Bunda Stefani. Ada 3 pertanyaannya, mungkin satu-satu kita jabarkan ya dokter Catni ya. Yang pertama, vaksin rotavirus ada dibilang batas maksimal pemberian usia 7 atau 8 bulan. Lupa nih ibunya. Jika lewat dari usia tersebut sudah tidak bisa. Alasannya kenapa ya dok ya? Oke, selamat pagi Bunda Stefani. Pertanyaannya bagus sekali di semua pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, rotavirus itu kan ada 2, monovalen, pentavalen. Yang monovalen sampai 6 bulan, yang pentavalen sampai dengan 8 bulan maksimalnya. Nah, sering ditanyakan oleh banyak orang, kenapa sih harus maksimal sampai 8 bulan? Atau maksimal dosis pertamanya 15 minggu. Nah, ini sudah dilakukan penelitian. Jadi, emang yang paling aman sampai sejauh ini, penelitiannya hanya dilakukan sampai usia 8 bulan. Belum pernah dilakukan penelitian atau masih belum di-confirm penelitian yang di atas 8 bulan. Jadi tetap kita mengikuti rekomendasi vaksin yang maksimal kalau monovalen 24 bulan atau 6 bulan, kemudian pentavalen 8 bulan. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian pertanyaan kedua ya. Yang akan saya baca, vaksin seperti cacar air seandainya belum divaksin, kemudian sudah terinfeksi. Setelah sembuh, apakah tetap perlu divaksin? Nah, vaksin sudah tetap itu infeksi alamiah. Kan vaksin ini kita tahu adalah memberi seakan-akan dia infeksi ringan. Sehingga tubuh memproduksi memori, jadi kalau nanti terinfeksi yang patogen yang sebenarnya, dia tidak akan sakit. Nah, kalau sudah menderita cacar air, itu berarti sudah terinfeksi secara alamiah. Sudah terbentuk tuh sel memorinya, jadi tidak perlu Bunda untuk melakukan vaksin lagi, karena kita anggap berarti itu sudah terinfeksi, sudah terbentuk sel memorinya. Kemudian yang ketiga, nah tadi di slide saya ada tulis tunggu 30 menit itu emang nggak jelas, maksudnya 30 menit itu bisa mungkin di rumah sakit jam tunggunya jangan lebih dari 30 menit. Jadi melakukan penjadwalan dari awal, kemudian datang pada jamnya seperti itu, karena akan menghindari paparan kontak dengan pasien yang lain. Semoga terjawab Bunda Stefani. Oke, Bunda Stefani, kita lanjut lagi ya ke Bunda Jetri nih. Bunda Jetri masih bingung nih dok, vaksin pada anak udah 15 bulan sekarang. Jadi selama 1 tahun ke atas itu vaksin apa lagi sih dok yang perlu untuk anak? Oke, jadi pertanyaan dari Bunda Jetri. Maaf dok Rian, boleh diulang pertanyaannya dok? Jadi tadi apa pertanyaan? Pertanyaannya dari Bunda Jetri, untuk usia 1 tahun ke atas itu vaksin apa saja yang penting dok? Karena sekarang sudah 15 bulan nih anaknya dari Bunda Jetri. Oke, jadi setelah usia 1 tahun itu tergantung Bunda yang udah vaksin sampai 1 tahun apa saja gitu kan? Nah 1 tahun sekarang usianya berarti 1 tahun ya. Yang terakhir 9 bulan, mungkin itu harus dilengkapi. Kemudian yang 18 bulan untuk ulangan, dan ulangan MR. Gitu. Mungkin perlu saya dilihat lagi catatan vaksinnya, namun yang pasti Bunda harus tahu adalah vaksin tetap bisa lakukan catch up. Jadi walaupun sudah lewat jadwalnya, itu bukan berarti sudah tidak ada kesempatan untuk divaksin lagi. Tetap bisa disesuaikan, bisa dikombinasi, dan bisa dijadwalkan ulang. Jadi nggak masalah. Bisa disesuaikan, bisa di catch up gitu istilahnya. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya dari Bunda Sinta. Anak yang tertinggal jadwal imunisasi vaksin tahap booster, berapa lama waktunya maksimal bisa dilakukan lagi untuk catch up ya maksudnya ini. Terus apakah setiap vaksin waktu kejarnya sama tidak dok? Oke, Bunda Cinta. Jadi kalau vaksin itu kan dia jeda antar vaksin itu sebaiknya 4-8 minggu. Jadi tetap bisa dilakukan catch up. Jadi dokter anaknya kemudian akan melihat prioritas vaksin yang mau di catch up apa. Kemudian nanti jika ada vaksin lagi yang harus di catch up akan diberi jeda 4-8 minggu gitu. Jadi kalau untuk catch up ini tergantung vaksin juga. Kayak misalnya PCV di atas 2 tahun hanya perlu diberikan 1 kali gitu.
Jadi akan disesuaikan atau misalnya diambil jadwal tergantung yang sudah divaksin apa. Yang pasti jeda antar vaksin tuh sebaiknya 4-8 minggu, kemudian akan di catch up sesuai dengan usia. Nah, masalah itu tergantung jadwal yang vaksin yang sudah diterima oleh anaknya gitu ya. Terus Bunda Cinta. Baik, terima kasih Dokter Chatni. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Bunda Syaifa. Ini ke Dokter Fasil nih, Dok. Dok, anaknya Bunda Syifa ini sudah 9,5 bulan, makannya susah banget dari awal MPASI, dan sekarang maunya cuma makan sayur, buah, proteinnya susah, kecuali putih telur. Karbo juga susah banget. Nah, itu bagaimana ya, Dok, ya analisisnya? Apakah tentang gizinya Pak anaknya Bunda Syaifa? Saya langsung jawab ya. Untuk Bunda Syaifa, anak susah makan itu nggak simsalabim anaknya mau makan. Kita mesti lihat dulu. Kalau banyak di sini ngelihat pasien-pasien saya, pasti mereka tahu betapa saya lama menganalisis untuk bisa tahu jalan keluarnya seperti apa, karena kita adalah dokter. Bukan berarti anak susah makan langsung dikasih vitamin dan segala macam, tidak. Yang nomor 1 adalah pastikan cara memasaknya sudah bervariasi atau belum. Yang kedua, memberikan makanan yang dipisah-pisah coba. Yang ketiga, tidak memberikan sayur dan buah dulu, tapi kita berikan dulu makanan yang baru. Jika tidak mau, baru kita bisa berikan sayur dan buah. Tapi kalau gizinya baik, ya kita masih harus lihat lagi problemnya di mana. Apakah dia memang kekurangan zat besi, ataukah dia memang ada perkembangan yang terlambat. Jadi, menurut saya untuk masalah anak tidak mau makan, sebenarnya banyak yang harus dianalisis dan mungkin perlu konsul ke dokter anaknya dulu, Bu, untuk dicari tahu problemnya di mana. Baik, untuk Bunda Syaifa, begitu jawabannya, Bun. Sekarang untuk Bunda Citra. Pagi, Dok. Bisa tolong dijelaskan hubungan nutrisi atau gizi baik, tapi pertumbuhan anaknya tidak maksimal. Jadi tidak sesuai dengan KMS tuh di berat badan tiap bulannya, sedangkan anaknya ASI-nya eksklusif. Bagaimana ya, Dokter Fasil? Ya. Makasih untuk Bunda Citra ya, Bun. Yang kita lihat adalah tren kenaikan berat badan, bukan nilai akhir. Jadi kalau ada anak yang lahirnya 4 kilo, kemudian dia grafiknya turun ke hijau, kemudian anak yang 2,5 kilo naik ke hijau, sama-sama gizi baik saat ini, tapi trennya adalah yang satu turun, yang satu naik. Jadi yang kita lihat bukan nilai akhirnya, tapi tren dari kenaikan berat badan atau grafiknya. Jika memang berat badannya tidak naik, artinya ada harus yang dievaluasi. Bisa macam-macam, bisa minumnya yang kurang, bisa anaknya sakit, bisa juga ada penyebab lain. Misalnya kalau ibunya bekerja, pemberian ASI perahnya tidak maksimal, pemanasan tidak maksimal. Jadi saran saya kalau ASI eksklusif, tetap berat badan harus naik sesuai kurva atau mengikuti KBM di buku imunisasi. Jika tidak, sebaiknya kontrol ke dokter anak untuk mencari tahu apa penyebabnya atau konselor laktasi, Bu. Baik, terima kasih, Dok. Boleh tambahan bertanya nggak? Boleh, silakan, Bunda. Airnya itu, kurang minumnya itu dari ASI-nya saja atau dari air putih juga misalnya? ASI eksklusif tidak diberikan air putih, Bu. Anaknya umur berapa, boleh saya tahu? Halo, Bunda Citra? Ya. Anaknya umur berapa? 8 bulan, Dok. Berarti tidak ASI eksklusif, Bu, jawabannya. ASI eksklusif itu hanya sampai 6 bulan dengan asumsi dia hanya ASI saja. Kalau sudah anaknya di atas 6 bulan, bukan ASI eksklusif namanya, karena dia sudah MPASI. Jadi bukan ASI eksklusif. Diberikan ASI, tapi bukan ASI eksklusif. Jadi kalau dari pertanyaan, saya pikir anaknya masih di bawah 6 bulan, Bu. Kalau sudah di atas 6 bulan, berat badannya tidak naik, harus diperhatikan MPASI-nya. Jadi kita lihat kurvanya dari 0 sampai 6 bulan, apakah dia grafiknya naik sesuai kurva, di atas 6 bulan bagaimana kenaikannya. Kalau di atas 6 bulan dia merosot atau tidak sesuai dengan KBM, artinya MPASI-nya yang diperbaiki. Itu bukan masalah ASI-nya. Evaluasinya dari MPASI dulu gitu ya, Dok? Iya, itu dilihat grafiknya, Bu. Tadi sampai 6 bulannya naik sesuai kurva apa tidak. Kalau naik sesuai kurva berarti ASI-nya tidak ada masalah. Tapi kalau memang sebelum 6 bulan memang grafiknya memang sudah tidak bagus, memang KBM-nya kurang, berarti kan memang ASI-nya juga sudah bermasalah.
Iya, memang grafiknya sih mulai agak trennya tuh cenderung landai setelah dia mulai MPASI sih, Dok. Ya udah, berarti MPASI-nya yang harus dibenerin, Bu. Itu tuh ada berapa lama sih kita harus mengevaluasi sampai titik di mana oke, ini harus ada intervensi dari dokter gitu, berapa lama ya, Dok? Kalau dari saya lebih cepat lebih baik, Bu. Prinsipnya adalah kita tidak menunggu restoran yang kita punya itu sampai bangkrut baru kita mau naikin lagi, tapi begitu ada masalah secepatnya diperbaiki, cari di mana masalah. Terima kasih, Dok. Iya. Ya, Bunda Puji, ayo Bun, kita kerjain cepat-cepat biar lebih cepat juga baiknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk Dokter Fresi lagi, untuk Dok dari Bunda Puji, kombinasi makanan seperti apa yang mengcover mikro dan makronutrien untuk anak usia 5 tahun? Wah, ini spesifik nih Dok, langsung 5 tahun. Serta jenis susu yang baik dikonsumsi oleh anak usia 5 tahun, apakah OHT, susu sapi, susu bubuk, susu kedelai, atau susu almond? Terima kasih, Dok. Ya, makasih Bu Puji. Pada dasarnya anak tidak perlu minum susu sapi. Yang harus diingat adalah anak tidak perlu minum susu. Jangan pernah berpikir konsep 4 sehat 5 sempurna bahwa yang kelima adalah susu. Kita tidak lagi mengutamakan susu, karena susu itu sudah termasuk dalam protein hewani. Kalau anaknya suka minum susu, boleh-boleh saja, tapi bukan berarti harus minum susu supaya gizinya lengkap. Tidak seperti itu. Yang kedua adalah, tadi sudah dibilang bahwa makro dan mikronutrien tersebar merata. Tadi saya sudah kasih contoh bahwa makan telur saja sudah ada makro dan mikronutrien, makan nasi sudah ada makro mikronutrien, makan ikan ada makro dan mikronutrien. Gimana caranya kita bisa memastikan cukup? Dengan mengikuti yang tadi, Bu, ada isi piring makanku. Tinggal nanti slide-nya akan saya berikan ke panitia, bisa dibuka lagi dalam bentuk PDF untuk dibaca, tapi mohon tidak disebarluaskan, hanya untuk konsumsi pribadi saja. Ibu bisa baca lagi dan lihat bahwa untuk isi piring makanku, anak umur 5 tahun itu 35% karbohidrat, 35% protein. Artinya, dia harus makan nasi sama banyak dengan daging dan kacang-kacangan. Kalau ibu hanya memberikan nasinya 2 centong, udangnya 3 biji, tahunya 1/4 potong, anaknya pasti tidak akan komposisinya seimbang. Jadi sesuaikan saja dengan isi piring makanku. Dan yang terakhir adalah 35%-nya lagi adalah sayur dan buah. 25%-nya adalah sayur dan buah gitu. Jadi ngikutin aja isi piring makanku, Bu. Nggak usah terlalu digram-gram, kurang lebih perbandingannya sama gitu. Iya, Oke. Makasih, Dok. Ya, Ibu Puji. Kita Ibu lanjut ke Putih pertanyaan. Iya, Ibu Putih katanya. Iya. Ya, Ibu Putri. Ya udah, Dok. Oke, kita lanjut ya untuk Bunda Rahel nih. Mau bertanya ke Dokter Fresil, apakah madu termasuk vitamin yang dibutuhkan? Ada untuk menambah nafsu makan dan meningkatkan sistem imun anak. Apakah benar bagus? Atau nutrisinya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja seperti yang Dokter Fresil jelaskan? Ini ada beberapa pertanyaan Dokter Fresil. Yang pertama bertanya soal madu, ada juga bipolen. Nah, enggak Dokter Fresil? Iya. Madu itu produk dari lebah sih, Bu. Jadi sebenarnya tidak harus anak itu mengkonsumsi madu setiap hari, itu tidak. Tidak ada vitamin di madunya, Bu. Madu itu mempunyai aktivitas lain yang di luar vitamin dan mineral. Dia mempunyai aktivitas antiinflamasi yang bisa kita pakai untuk beberapa penyakit juga. Jadi, apakah harus setiap hari minum madu? Tidak. Kalau memang ternyata kita dalam tanda kutip misalnya hari ini bepergian 1 hari ke Jakarta bolak-balik ngantar ada orang yang sakit, atau kita lagi ada acara misalnya mau kawinan atau apa yang nutrisinya tidak baik, tidurnya tidak baik, kemudian aktivitasnya kurang, mungkin bisa kita mengkonsumsi madu, tapi tidak saya rekomendasikan untuk setiap hari mengkonsumsi madu yang ada bipolen atau yang ada yang lain-lain, karena pada anak itu belum ada penelitiannya, Bu. Kalau pada orang dewasa, iya, karena berat badannya segitu, dosisnya ya segitu. Kalau anaknya kecil, anaknya gede, dosisnya beda-beda tuh nanti jadi toksisitas justru. Jadi menurut saya sih ya
Untuk saat ini saya merekomendasikan paling 1 hari, kalau menurut tadi yang untuk remedis batuk pun tidak sepanjang hari kan, pada saat dia batuk saja baru diberikan. Jadi tidak usah terlalu fanatik dengan madu, apalagi yang sekarang banyak yang MLM, jualan madu. Boleh diberikan tapi tidak wajib. Baik. Baik, terima kasih dokter. Untuk Ya, Ibu makasih. Nuraini, Bunda Nuraini, ini pertanyaannya kurang lebih seperti Ibu Citra tadi ya kayaknya. Anak saya 1 tahun, berat badannya nggak nambah dari 6 bulan. Berat badannya naik turun. Saya berikan bubur instan dan MPASI hanya selingan, dan waktu 10 bulan saya kasih support tapi dia nggak suka. Bagaimana ya dok ya? Wah. Iya, jadi mungkin saya perlu tekankan sekali lagi sih Bu, anak tidak naik berat badan tuh banyak faktor yang harus dikaji. Biasa saya mengkaji aja butuh membaca data dan ngobrol 30 menit. Jadi kalau saya dalam 1 kalimat tahu, nanti nama saya gelarnya diganti jadi dukun, bukan jadi dokter, Bu. Gitu ya. Jadi dukun ya dok? Jadi dukun ya, karena begitu ini obatnya selalu 1 keluarnya gitu. Kalau dukun kan gitu ya, sembur air selalu obatnya. Jadi ya menurut saya kalau berat badan tidak naik bisa macam-macam, Bu. Kalau di kelas khusus memang berat badan tidak naik aja kita mesti berpikir. Tadi kan kita sudah baca tentang jalannya nutrisi seperti apa. Kalau lagi sariawan, tumbuh gigi nggak akan mau makan, sembelit nggak akan mau makan, belum sakit tenggorokan nggak akan mau makan, sakit TB nggak akan mau makan, kekurangan zat besi nggak akan mau makan, kebanyakan ASI nggak akan mau makan. Jadi perlu banyak faktor yang dinilai, Bu. Saran saya kalau untuk seperti ini lebih baik konsultasi ke dokter anaknya saja. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Bunda Ice dan Bunda Ratna. Kurang lebih sama nih. Pertanyaannya, apa makanan-makanan yang bisa dikonsumsi ibu supaya ASI-nya kerjanya lebih maksimal? Imunnya makin anti radang, makin anti bakteri katanya dok. Iya, Nah, iya. apakah ibu perlu vitamin C, probiotik untuk supaya kandungan ASI-nya lebih bagus? Kualitas sih dok intinya ya dok. Oke, makasih Dokter Adrian. Nah, dok. Untuk para bunda tadi 2 ya yang bertanya tentang ibu menyusui. Ibu menyusui itu pada dasarnya membutuhkan 1 makanan tambahan. Jadi 1 porsi makanan tambahan. Bukan setiap kali makan 2 porsi karena untuk ibu dan anaknya ya nanti jadi gembrot malah, jadi tidak sehat. Jadi yang namanya ibu hamil itu atau menyusui tetap membutuhkan 1 porsi makanan saja. Jadi kalau biasanya kita makan misalnya 3 piring, kita butuh 1 tambahan yaitu 1 piring saja. Tetap prinsipnya adalah kita makan makanan yang sehat dan bervariasi. Kita mesti berpikir bahwa makin alamiah, makin baik. Bukan kita minta superfood atau vitamin atau mineral yang dalam 1 makanan tuh lek gitu. Kalau bisa 1 kali makan itu langsung jadi super gitu. Jadi bisa ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan segala macam. Itu tidak ada makanan yang seperti itu. Jadi tetap saja konsumsi saja secara bergantian, Bu, karena probiotik itu kan punya probiotik alamiah juga. Vitamin C juga banyak di sayur dan buah. Jadi kalau memang ibunya makan makanan yang sehat, harusnya memang akan sehat kok, Bu. Tidak usah mengkonsumsi superfood gitu. Yang penting variasi saja. Sama seperti anaknya, Bu. Cuman ditambahin 1 porsi aja. 1 piring tambahan untuk karbo, protein, sayur dan buahnya gitu. Masalahnya zaman sekarang ibu-ibunya nggak makan sehat, Dok. Biasanya mereka makannya cat time, bubble tea, terus makannya itu seblak, yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya kalau mau cemilanlah yang sehat. Itu aja sih. Atau mungkin boleh dibeli dok, tapi diberikan ke suaminya mungkin. Saya mengambil gitu ya? suara para suami di sini. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya untuk Bunda Paradita, ini bertanya soal madu. Tadi sudah dijawab ya oleh Dokter Fresil. Kita maju lagi ke pertanyaan dari Bunda Mona. Pertanyaan untuk Dokter Fresil, bagaimana cara menjaga pencernaan yang sehat agar penyerapan nutrisi baik? Apakah perlu dok mengkonsumsi probiotik setiap hari? Yang baik itu bentuknya apa ya dok ya? Ya, terima kasih untuk Bunda Mona. Jadi pencernaan yang baik itu bukan cuma sekedar probiotik saja, tapi bebas dari antibiotik, bebas dari pengawet, bebas dari pewarna,
itu adalah yang kita sebut pencernaan sehat. Jadi kalau makin kita balik lagi ke makanan yang makin natural, itu sebenarnya adalah makin baik kalau untuk kita loh ya. Kalau anak memang kadang kita perlu membuatnya mungkin supaya lebih mudah dikonsumsi oleh anak gitu. Tapi kalau makin dia dewasa, makin dia makan raw food, makin bagus gitu. Contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita membeli jus buah, dengan kita makan buah langsung, sebenarnya lebih bagus makan buah langsung, Bun. Gitu. Kemudian, kalau untuk sehat, apakah perlu probiotik tiap hari? Sebenarnya kalau kita makan fermentasi, kayak misalnya kayak tempe, oncom, kalau orang Sunda mah peuyeum, tape, gitu kan itu sebenarnya sudah ada probiotiknya gitu loh. Memang kita nggak makan tiap hari, tapi itu oke. Kalau kita memang suka, boleh misalnya makan yogurt. Kalau orang Korea itu makan kimchi, itu kan fermented food yang memang ada probiotik naturalnya gitu. Atau kalau anak-anak itu ya dengan menyusui langsung juga itu sudah ada probiotik alamiahnya. Jadi ya menurut saya sih tidak usah terlalu mengejar itu, tapi ya variasikan saja makanannya. Kalau memang kitanya lagi sembelit, ya mungkin bisa minum, atau lagi mencet mungkin bisa minum, tapi kalau enggak ya dari konsumsi nutrisi saja sehari-hari cukup. Baik, Dok. Kita maju lagi nih untuk Bunda Mega. Dok, anak saya 15 bulan, Dok, sedang sakit flu sudah 11 hari. Wah, sudah cukup lama ya. Namun kurang mau makan. Inginnya ASI, DBF. DBF itu apa ya? Direct breastfeeding, Dok. Oh, direct breastfeeding. Iya, istilah kekinian memang. Siap, Dok. Saya jadi agak kuno jadinya hari ini. Nutrisi apa dan bagaimana cara menambahkan nutrisi yang diinginkan, namun tetap bergizi? Atau saya sebagai ibunya harus diperbanyak makan juga agar ASI-nya lebih berkualitas, Dok. Wah, kalau anak sakit bingung ya, Dok. Iya, betul. Oke, untuk Bunda Mega, sakit itu harusnya kalau secara umum yang namanya flu oleh virus, itu harusnya 7 hari akan membaik, 10 hari berkurang, 14 hari sembuh. Itu prinsip dasar dari infeksi virus. Kalau 11 hari masih rewel, masih nggak mau makan, mungkin perlu ke dokter dulu, Bu, untuk diobati dulu batuk pileknya. Karena kalau dia batuk pilek, hidung buntu, nelen sakit, kuping mungkin nggak enak, itu akan mempengaruhi nafsu makan. Gitu. Jadi selama flu-nya kalau belum diobatin, ya udah 11 hari, ya kita mesti berpikir, jangan-jangan memang ada sesuatu yang perlu diobatin. Kalau maunya DBF terus, ya sebenarnya kita sudah bilang bahwa yang namanya di atas 1 bulan itu kan 70% makan. ASI hanya 30%. Jadi tidak boleh selalu menyalahkan ASI. Tidak boleh seperti orang tua kita zaman dulu, ibunya aja yang makan supaya ASI-nya bagus ke anak. Itu tidak ada hukumnya seperti itu, Bu. Di atas 1 tahun harus makannya yang baik. Supaya anaknya mau makan baik, ASI-nya memang harus dijatah. Jadi ya biasanya anak rewel itu wajar, Bu, kalau lagi sakit. Tapi kalau flu itu 3 hari membaik, 5 hari lah. 7 hari ke atas tuh harus sudah membaik banget. Jadi kalau sampai umur segini masih udah 11 hari masih parah gitu batuk pileknya, lebih baik ke dokter. Oke, jadi untuk Bunda, yuk kita lihat dulu ya, kita cek lagi anaknya udah 11 hari soalnya udah kelamaan sakitnya ya. Harusnya kita bisa lakukan tindakan lebih cepat. Selanjutnya untuk Bunda Santi, Dok, kalau MPASI mengandung telur bisa menyebabkan mual atau gumoh nggak, Dok? Untuk Bunda Santi, sebenarnya yang bisa menyebabkan mual atau gumoh itu kita mesti berpikir ada infeksi atau alergi. Yang pertama, nah, kalau misalnya infeksi berarti mungkin cara penyiapan makanannya yang kurang bagus. Kalau alergi mungkin bisa saja dia alergi terhadap telurnya. Oleh sebab itu, kalau memang dia curiganya alergi, Dok, maaf ini dari mana ya suaranya ada yang masuk? Ada yang bocor ya. Iya. Bunda, maaf Bunda kalau bisa di mute saja ya biar sudah hilang. Masih. Bunda Tiffany mungkin? Bunda? Boleh di mute saja? Ya. Iya, betul. Berarti ada yang bocor dari situ. Oke. Iya. Tadi kalau misalnya ternyata
dari alergi, maka biasanya kita bisa memberikan kuningnya dulu, karena kuningnya itu proteinnya lebih sedikit. Jadi kita berikan kuningnya dulu, kalau kuningnya tidak alergi, baru kita berikan putihnya. Itu yang pertama bisa. Atau kalau kita curiga alergi lain dengan memberikan telur dalam jumlah sedikit atau dengan memasak dengan suhu yang lebih tinggi. Karena pada prinsipnya, kalau dia alergi terhadap sesuatu, kalau kita masak dengan suhu yang lebih tinggi, maka proteinnya akan semakin denaturasi, maka resiko alerginya akan semakin kecil. Jadi ya mesti dilihat dulu, Bu, ini karena memang jangan-jangan telurnya udah basi juga bisa. Jadi pastikan dulu cara penyimpanan telurnya, cara masaknya, atau alergi gitu. Jadi harus dipastikan dulu. Baik. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Bunda Rani. Ini lagi booming juga nih soal jemur-jemuran nih. Mau bertanya kepada Dokter Fresil, apakah bayi 9 bulan tidak berjemur di bawah matahari sama sekali sangat mempengaruhi vitamin D-nya walaupun bayi mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D? Karena tinggalnya di apartemen, wah, dan harus berjemur ke bawah, akan interaksi dengan orang, sulit juga untuk jaga jarak. Bagaimana ya dok ya cara memenuhi vitamin D-nya, dok? Oke. Terima kasih untuk Bunda Rani. Jadi secara teori, anak itu memang perlu ada waktu sekitar 10-15 menit keluar. Karena secara tidak, maksudnya memang apartemen itu kan sempit ya. Tapi dengan kita membuka jendela ke teras, mungkin bisa kena matahari pada waktu-waktu tertentu, karena kalau untuk mengejar vitamin D, sebenarnya matahari dari jam 10 sampai jam 4 pun bisa, Bu. Jadi kalau mau jam 12 jemuran juga sebenarnya nggak masalah sih, tapi tidak lama-lama. Jadi kalau kita sudah orang tuanya di bawah matahari, aduh udah mulai panas nih, ya sudah aja selesai gitu. Jadi tidak dalam jangka waktu lama. Gitu. Jadi nggak harus khusus gitu anaknya dibawa duduk berjemur, tidak. Tapi misalnya dengan dia merangkak-rangkak atau dia bermain di teras apartemen itu juga sudah membantu, walaupun tidak tiap hari, dibantu dengan ASI dan dibantu dengan MPASI sibuk. Nah, kalau ternyata memang kita hidupnya di lingkungan yang kekurangan zat vitamin D, mungkin ada baiknya cek dulu ke laboratorium, Bu. Pada umur 1 tahun sih rata-rata bisa kita cek untuk lihat kadar vitamin D-nya seperti apa. Apakah dia perlu ditambahkan dengan vitamin D atau tidak. Sama kayak zat besi juga sama, 1 tahun rata-rata kita cek. Sekian, Bunda. Baik. Ya, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Bunda. Dokter Fresil lagi dok, maaf ini ada pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan juga yang serupa nih dok dari Bunda Sally. Kalau makronutrien, mikronutrien sudah terpenuhi walaupun dia picky eater, terus masih perlu suplemen makanan lagi nggak dok? Terus kalau suplemennya ini lebih baik yang mana ya dok, yang untuk menaikkan daya tahan nafsu makannya juga multivitamin, suplemen fisik, minyak ikan yang direkomendasikan ya dok ya. Dan kalau misalnya suplemennya diganti-ganti, apakah perlu dok? Dan nanti terakhirnya kalau misalnya dia dapat suplemen terus-menerus, itu ada efek sampingnya nggak dok ke anak itu? Oke. Banyak ya pertanyaannya. Banyak pertanyaannya dok. Kalau anaknya picky eater, selain perbaikan pola makan, apakah perlu mendapatkan suplemen lagi? Ya, jadi sebenarnya suplemen itu kita berikan hanya pada kondisi khusus, Bu. Tidak bisa dikonsumsi secara terus-menerus atau sepanjang hayat. Kenapa? Karena di dalam vitamin atau mineral itu pasti ada gula, ada pengawet, ada perasa, ada zat-zat kimia yang ditambahkan di situ. Jadi bukan berarti kita merasa kalau sudah minum vitamin, multivitamin itu menjadi sehat. Tidak. Kenapa? Karena kita sebenarnya harus mengubah pola makan, belajar lagi mengenai pola makan sehat. Kalau memang sewaktu-waktu, kan selalu, apalagi kalau kita di Bandung, mungkin kadang tidak ada ikan, ya boleh sekali-sekali minum, misalnya minyak ikan, boleh. Tapi kalau kita lagi makan ikan, ya nggak harus makan minyaknya juga kan, gitu. Kita masih bisa mengkonsumsi ikannya saja, gitu. Jadi saran saya sih, tidak harus terlalu takut dengan kekurangan, karena dia kan namanya juga mikronutrien. Supposed to be, it's only needed in a very small amount, gitu. Dan untuk makronutrien, sebenarnya kan karbohidrat, protein, dan lemak itu nggak harus karbo itu selalu nasi kan. Kalau kita mau mie, mau bihun, mau pasta, mau roti, mau singkong, mau ubi, itu kan juga bisa bervariasi sih. Kalau untuk masalah picky eaters, yang harus diperbaiki itu anaknya, Bu.
bukan kitanya yang berubah memberikan suplemen untuk mengikuti anak. Ingat ya, kalau anak salah, itu bukan kitanya yang ngikutin anak. Tapi kita mau mengubah anak sambil menunggu dia berubah, bisa kita berikan suplemen. Tapi tetap kita sambil mengubah, karena kan untuk mengubah itu tidak bisa serta-merta langsung berubah, perlu waktu. Gitu. Jadi saran saya, tetap kita udah tahu nih ilmunya harus seperti ini ya, kita harus berubah dong. Mau sampai kapan? Nanti lama-lama dia minum vitamin aja terus makannya Indomie. Kan udah multivitamin kata mama. Nanti saya makan ciki aja di sekolah, nggak usah makan yang lain-lain. Kenapa? Kan udah makan multivitamin kata mama. Ngerti nggak sih maksudku? Kita membutuhkan anak-anak dengan pola pikir yang baik, yang sehat, bukan yang instan. Itu sih, Bu, saran dari saya. Wow. Kalau dikasih terus, ya pasti akan memperberat ginjal dan hati, Bu, karena kan banyak zat-zat lain selain nutrisi atau kebutuhan yang ditambahkan. Gitu ya, Dok, ya? Ya, baik-baik, Dok. Wah, penting banget nih. Soalnya kalau nanti udah ditanyain sama anaknya, kita bingung jawabnya. Dok, kalau jadi orang tua. Bahaya malah nanti. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan untuk kedua dokter dari Bunda Diola. Yang pertama soal vaksin. Ini kondisi anaknya Bunda nih lagi positif COVID nih, Dok. OTG, sedang isolasi mandiri, dan menunggu hasil negatif. Harusnya saat 24 bulan dapat vaksin hepatitis A dan tifoid. Sampai kapan, Dok? Ini bisa ditunda? Gitu, Dok. Untuk dokter Carni ini pertanyaannya. Silakan dokter Carni. Untuk saya, jadi kalau saya jawab yang pertanyaan vaksinnya dulu ya Bu, ya kan udah 24 bulan ini udah ketunda, tetap masih bisa dilakukan catch up immunization, Bunda, nggak ada masalah. Jadi untuk 2 tahun jadwalkan untuk vaksin hepatitis A. Untuk tifoid akan divaksin, nanti akan dijadwalkan diulang setiap 3 tahun. Jadi nggak ada masalah, tetap bisa dilakukan catch up immunization di atas 2 tahun. Nggak ada masalah. Mungkin segitu kalau menjawab. Ya, Dok. Sedangkan untuk pertanyaan untuk Dokter Fresil, cek. Halo? Dokter Fresil? Iya, agak putus-putus, Dok, Ah, soalnya. Dok, terdengar suara saya? Iya, tadi agak maaf. putus-putus sedikit. Ya, ini saya ulang ya, Dok ya. Jadi ada pertanyaan dari bunda-bunda, nggak cuma satu sih, banyak nih. Banyak anak-anak yang kurang suka buah nih, Dok. Minta tipsnya dong, Dok, supaya anaknya mau makan buah. Ya, tadi kan anaknya umur 2 tahun ya, Bu. Jadi sebenarnya seperti pola makan itu ditentukan dari 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi umur 6 bulan sampai 9 bulan itu adalah perkenalan semua rasa makanan sampai 1 tahun. Di atas 1 tahun, anak itu akan ada yang namanya neofobi. Neofobi itu dia takut dengan makanan yang baru. Jadi, kalau memang kita harus bercermin dulu, Bu. Kalau memang di bawah 12 bulan, di bawah 9 bulan, kita hanya memberikan karena menurut beberapa orang lebih aman pepaya, pisang, nggak pernah ada buah yang lain, maka anak di atas 1 tahun akan susah untuk mengenal buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan kalau nanti punya anak berikutnya adalah dari 6 bulan semua dikasih, Bu. Mau duren, mau sirsak, mau sawo, mau lengkeng, mau duku. Yang penting bijinya nggak dikasih, yang penting mateng. Semua boleh dikasih, nggak masalah. Dia harus mencicipi semua sayur dan buah. Sayur, Dok, iya, daun singkong, mau terong, mau toge, mau pakcoy, mau apapun, mereka harus mencoba, Bu. Jadi bukan cuma sekedar brokoli wortel, sayur bayam, ya itu semua harus dikasih. Yang sekarang adalah kalau anak sudah di atas 1 tahun, kita bisa yang namanya food chaining. Food chaining itu mengubah makanan yang dia suka dengan menambahkan. Contoh misalnya, kalau anaknya sukanya apa, ya kita bisa kok bikin misalnya pakai saus mangga dicocol, saus stroberi dicocol, atau bikin es krim pakai jus buah-buahan, yogurt,
Jadi banyak aktivitas yang bisa kita kenalkan bukan hanya sekedar langsung disuapin buah di depan mata, tidak. Tapi anaknya misalnya menanam buah, memetik buah, belanja ke supermarket dengan ibunya buah-buahan, memilih buah. Habis itu dia belajar misalnya ngejus buah, bikin puding-pudingan, potong-potong, bikin es-esan gitu. Jadi dia mengenal dulu dari kayak gitu. Atau ada juga misalnya kita bikin misalnya pancake buah pakai coklat. Itu menurut aku sih banyak banget variasi yang bisa kita kenalkan, karena setelah teori, kalau anaknya happy melakukan sesuatu, setelah 10-15 kali perkenalan, pasti anaknya doyan kok, Bu. Kecuali kalau anaknya memang ada gangguan sensorik, atau kita bilang mungkin kelainan sensorik bawaan yang sering sekali disertai dengan kelainan perkembangan lain. Itu agak sulit. Tapi kalau memang anaknya normal, perkembangannya normal, itu hanya masalah kita saja bagaimana bisa membujuk, bisa meracuni, bisa membrainwash anak supaya dia suka dengan buah-buahan. Itu mungkin dari saya, Dr. Adrian. Baik, Dok. Dok, ini Dokter dan Bunda, tepatnya saya harus minta maaf karena kita terbatas waktu. Ini satu pertanyaan terakhir ya, mohon maaf Bunda-Bunda yang belum bisa saya bacakan. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Presil, Dok. Dari tadi kita bicara anak susah makan, anak picky eater. Nah, sekarang ada yang bertanya nih, Dok. Dari Bunda Nabila. Di aplikasi Prima, semua based on aplikasi ya, anakku 5 bulan, statusnya gizinya lebih. Nah, kalau kasus-kasus yang berlebihan gizi ini, apakah pemberian ASI-nya harus dikurangi, Dok? Nanti banyak yang bilang nih, yang takutnya nanti jadi obesitas. Nah, terus pertanyaan yang keduanya, apakah buah boleh diberikan dari 6 bulan awal waktu mulai MPASI, Dok? Gitu, Dok. Oke, terima kasih, Bunda. Bayi ASI itu tidak masalah kalau dia dalam tanda kutip gemuk, ya gizinya lebih nggak masalah. Yang harus kita lakukan bukan menakar ASI-nya, tapi memperbanyak aktivitasnya. Karena kebanyakan kalau bayi gemuk itu cenderung tidak aktif, Bu. Jadi biasanya kalau dia gemuk itu tipe mager. Jadi pastikan dulu kita sudah menstimulasi sesuai dengan aplikasi Primaku. Jadi kalau dia umur 5 bulan, dia harus sudah bisa berguling. Kalau dia belum bisa berguling, artinya kita yang masih kurang melatih motorik kasarnya. Dia harus sudah bisa ngejek-jekin kaki, udah bisa ngeguling, udah bisa sit up, itu harus sudah bisa dilakukan. Kemudian, apakah ASI-nya harus dibatasi? Sebenarnya tergantung. Kalau anaknya direct breastfeeding, tidak masalah, hanya tidak usah memberikan minum tiap 2 jam atau 3 jam, tunggu anaknya minta saja misalnya. Kalau yang dengan botol, ya itu juga sama. Nggak usah terlalu, kadang kan kalau botol itu kalau udah meresnya 150, udah kena mulut, sayang, 20 lagi diketok-ketok supaya anaknya mau minum gitu. Jadi itu kadang memperbesar lambung anak juga. Jadi ya banyak faktor yang harus dilihat sih, Bu. Intinya sih kalau masih ASI masih aman, tingkatkan saja stimulasinya, kemudian lihat aja grafiknya, biasa di atas 6 bulan dia tidak akan secepat 6 bulan kok. Jadi dia masih punya cadangan. Kalau menurut saya sih nggak masalah, nggak harus dikurangi ASI-nya. Kemudian untuk 6 bulan, tadi kita sudah bilang bahwa boleh nggak ngasih sayur dan buah? Yes, sayur dan buah itu tetap harus dikasih, tapi kita mesti ingat tadi. Dari grafik atau batang, yang kekurangan nomor 1 adalah vitamin D, seng, zinc bukan seng, vitamin C, zinc, ya seng, sama satunya lagi zat besi. Artinya itu adanya di mana? Di protein hewani. Kalau ibu mau memberikan sayur dan buah boleh, tapi tetap harus menu lengkap yang dimasukkan, Bu. Jadi protein hewaninya harus masuk, bukan hanya sayur dan buah setiap hari saja. Gitu. Pemberiannya sih bisa dicampur atau bisa sendiri-sendiri, nggak masalah. Pokoknya dia harus sudah masuk protein hewani dari pertama kali umur 6 bulan. Itu dari saya. Baik, Dokter. Oke, semoga bunda-bundanya terpenuhi ya pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi saya minta maaf ya Bunda, karena ini waktunya sudah mau habis. Saya mau mengucapkan terima kasih dahulu kepada Dr. Presil dan Dr. Cakni untuk kesediaan waktunya, untuk memberikan ilmu-ilmu, sharing sama kita semuanya. Nggak cuma bunda-bunda aja sih, saya juga jadi bapak-bapak juga jadi tahu nih sekarang. Oke, terima kasih Dok. Sekali lagi saya ucapkan, dan untuk bunda-bunda sekalian dan ayahnya yang ikutan juga webinar ini, terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan yang belum bisa saya bacakan. Mantap, banyak sekali ini, aktif sekali ya peserta-peserta kita Dok semuanya. Dan ini kita sebenarnya sebelum menutup, kita ada kuesioner.
diharapkan untuk para peserta, bunda-bunda sekalian, untuk mengisikan kuesioner yang sudah kita siapkan. Nah, ini kuesionernya akan saya share di grup chat ya. Oke, sebentar. Saya masukkan sekarang. Ditunggu ya Bunda ya feedbacknya. Nah, oke. Itu saja sih dari saya. Pokoknya intinya tetap jadi orang tua yang tetap kreatif, harus kreatif karena kita aja bosan makanan yang itu aja. Jadi anak harusnya kita mikirnya lebih berpikir lagi, ternyata banyak banget makanan tuh nggak cuma bisa slow cooker doang. Ternyata bisa wah ada di saut, ada di flaming segala macam. Mantap lah ternyata hari ini. Dan jangan lupa juga untuk tetap berkomunikasi, tetap jadi orang tua yang sedikit sensitif. Kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda dari anaknya, cepat-cepat untuk konsultasikan sama yang lebih tahu. Gitu. Jangan katanya lebih baik langsung konsultasi. Dokter Fresio dan Dokter Chatni ada di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Kita akan dengan senang hati untuk menerima bunda-bunda sekalian apabila mau berkonsultasi ke sini. Dan yang terakhir, sebenarnya dari tadi bunda-bunda bertanya tuh kita sudah catat ada beberapa pertanyaan yang kita sudah menyiapkan door prize. Ya, nggak ada yang tahu ya. Emang sengaja kita ngomongin supaya jadi surprise. Kita ada 3 pemenang di sini. Yang pertama ada Ibu Christine, Ibu Syaifa, dan Bunda Christine, Bunda Syaifa, dan tadi pertanyaan terakhir dari Bunda mana tadi ya? Yang berat tadi, aduh, maaf. Oh, yang ini saja ternyata dari panitia, Bunda Nuraini. Nah, nanti buat Bunda Christine, Bunda Syaifa, dan Bunda Nuraini, mohon menghubungi ke bagian pendaftaran yang kemarin waktu awal pendaftaran, nanti akan kita kirimkan ada sedikit door prize dari kita. Oke, demikian acara hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Semua bunda-bunda tetap sehat selalu, bundanya, ayahnya, terutama untuk adik-adiknya. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Dari